Biasakan cek playlist bos ya. Terima kasih. Seni Gila 9 Agung Season 59. Meminta maaf. Nada bicara Lin Chen terdengar mendominasi, dengan kekuatan yang tak terbantahkan. Meskipun wajahnya tampak agak pucat, dan darah menetes dari sudut mulutnya, sikapnya tetap angkuh. Seperti pohon pinus yang menjulang tinggi, dia tidak bisa dihancurkan, tidak bisa ditumbangkan, berdiri sendiri dengan kekuatan di antara langit. Meminta maaf. Kata-kata sesederhana itu, namun sangat menyentuh hati setiap orang. Melihat punggung kecil Lin Chen, tampak sangat mulia, membangkitkan kekaguman dan rasa hormat. Mengapa kau selalu begitu keras kepala, namun kekeras kepalaan ini bisa sangat menyentuh hati orang. Mata Sima Tianqi agak memerah, dan suasana hatinya menjadi sangat kompleks saat ini. Tidak, mustahil. Kamu tidak bisa berdiri lagi. Kenapa kamu bisa berdiri? Seharusnya kau jatuh, memberiku jalan keluar. Tapi kenapa kau harus berdiri lagi? Akal sehat Lu Changfeng benar-benar kacau. Melihat Lin Chen yang kuat dan arogan di hadapannya seperti melihat cermin yang memalukan, tamparan langsung di wajah, membuatnya merasa sangat terhina. Aku menang. Aku bangkit. Kau harus meminta maaf padaku. Nada suara Lin Chen menjadi lebih berat, sikapnya tegas, langkahnya seberat gunung, auranya mengagumkan. Seolah-olah dia sedang melangkah dengan penuh kekuatan dan dominasi saat dia kembali naik ke panggung hidup dan mati. Mata yang dingin dan tajam itu begitu menusuk hingga seolah mampu mencabik-cabik pikiran orang, kekuatannya tak terbatas, rohnya meliputi langit berawan. Meminta maaf. Mulut Lu Changfeng berkedut, mungkin karena merasa bersalah, tubuhnya sedikit gemetar, sama sekali tidak berani menatap langsung ke mata Lin Chen. Seorang tetua yang terhormat, yang dipaksa melakukan hal sejauh ini di depan umum oleh seorang murid biasa, sungguh merupakan penghinaan besar. Lin Chen, kau kejam dan bengis, melukai putraku dengan parah. Tidak mengambil nyawamu saja sudah merupakan tindakan belas kasihan. Sekarang, pukulan telapak tanganku ini adalah caraku untuk menegakkan keadilan bagi putraku. Antara kau dan aku, ini sudah selesai, dan kita tidak berutang apapun satu sama lain mulai sekarang. Lu Changfeng menggertakkan giginya. Setelah sampai pada titik ini, betapapun marahnya dia tidak berani melancarkan serangan keras lainnya kepada Lin Chen di depan umum. Namun Lin Chen sama sekali tidak menghormati Lu Changfeng, ia bersikap keras kepala dan arogan. Meminta maaf. Lin Chen melangkah maju dengan mantap, seolah mengguncang bumi, wajahnya dipenuhi tekad yang angkuh. Sekali lagi, dua kata sederhana dan lugas, bahkan lebih mendominasi dan agresif dari sebelumnya. Meminta maaf. Bagaimana mungkin dia, seorang penatua yang terhormat, dengan memalukan meminta maaf kepada seorang murid muda di depan umum? Lin Chen, kau menang, tapi tolong tahu kapan harus berhenti, kata tetua Lu Changfeng dengan penuh pertimbangan. Kau tahu kapan harus berhenti. Kau tahu betul apa yang baru saja kau lakukan padaku. Karena menghormatimu sebagai orang yang lebih tua, aku tidak ingin mengungkapkannya dan membuatmu kehilangan muka, tetapi kau harus sekarang meminta maaf dengan sungguh-sungguh. Nada suara Lin Chen tegas, tak tergoyahkan, dan tanpa rasa takut. Kau, Lu Changfeng sangat marah hingga wajahnya memerah, menggertakkan giginya karena benci, karena benar-benar dipaksa menghadapi dilema. Memang benar bahwa dialah yang salah duluan, dia hanya tidak menyangka tubuh pertempuran Lin Chen begitu kuat. Semua orang benar-benar terkejut, mungkin tidak ada orang kedua di seluruh dunia yang seangkuh dan sedominan Lin Chen, yang tidak akan pernah menundukkan kepalanya. Dengan hati yang begitu kuat, bagaimana mungkin dia tidak menjadi naga sejati? Wajah Lin Chen tampak tegas saat ia berkata dengan suara berat, kau bisa mengabaikan statusmu, mengabaikan aturan sekte, dan terang-terangan memihak putramu, namun kau bahkan tidak berani meminta maaf. Kau benar-benar tidak layak menjadi guru senior. Mengapa aku harus menghormatimu? Lancang, Lu Changfeng meraung, Lin Chen. Jaga statusmu. Bahkan seekor semut yang rendah hati memiliki martabat, apalagi seorang pria yang bermartabat. Sikap Lin Chen tegas, dan aura yang kuat meledak, menggelegar seperti guntur, minta maaf padaku. Teriakan tunggal ini sekali lagi mengguncang hati semua orang. Minta maaf gelombang. Seseorang, yang identitasnya tidak diketahui, berteriak dengan lemah. Kemudian, meminta maaf. Meminta maaf. Meminta maaf. Seruan-seruan itu datang bergelombang seperti ombak. Satu persatu, mereka mengumpulkan keberanian, tampak bersemangat dan meluap-luap karena kegembiraan, berteriak sekuat tenaga, suara mereka bergema di seluruh langit dan bumi. Iya, kekuatan Lin Chen sangat menggugah hati mereka, memenangkan rasa hormat dan sorak-sorai mereka. Minta maaf, minta maaf, minta maaf, gelombang. Teriakan-teriakan itu memenuhi udara, hampir menggema di seluruh paviliun penjinakan hewan buas, tetapi di telinga Lu Changfeng, suara itu sangat mengganggu. Lu Changfeng diliputi amarah dan rasa malu, sikapnya pun tegas, sama sekali tidak mau membungkuk dan meminta maaf. Ia berkata dingin, Lin Chen, kau memang sangat sombong, tapi di dunia ini, di mana yang kuat dihormati, tidak ada keadilan yang perlu dibicarakan. Jika kau menginginkan permintaan maaf, baiklah, tunggu sampai kau mencapai level yang sama denganku, benar-benar mengalahkanku, dan aku akan meminta maaf kepadamu bahkan jika aku harus berlutut, tanpa keluhan apapun. Setelah selesai berbicara, Lu Changfeng, sambil menggendong Lu Feng yang tak sadarkan diri, yang hidup dan matinya tidak pasti, hendak pergi. Tiba-tiba,
Sebuah bayangan samar, tanpa peringatan, melintas di udara. Ekspresi Lu Changfeng berubah drastis. Sebelum dia sempat bereaksi, sebuah kekuatan dahsyat yang tak terlihat menekannya. Gelombang. Lu Changfeng memuntahkan darah dengan suara teredam, lalu terhuyung mundur. Kau, yang mulia sebagai seorang tetua, terang-terangan memihak putramu, mengabaikan aturan sekte. Kau secara terbuka menindas seorang murid, dan kau bahkan tidak tahu bagaimana bertobat. Kau benar-benar aib keluarga Lu kita. Sebuah suara agung dan tua menggema, tetua Lu Hai mendidih karena amarah. Wajah Lu Changfeng berubah drastis, dan dia segera membungkuk dengan hormat. Changfeng memberi hormat kepada tetua Lu Hai. Itu tetua Lu Hai. Tetua Lu Hai selalu adil dan tidak mementingkan diri sendiri, sepertinya dia di sini untuk menegakkan keadilan bagi Lin Chen. Bahkan tetua Lu Hai pun muncul, semua yang diperjuangkan Lin Chen akhirnya membuahkan hasil. Semua orang diam-diam menghela napas lega. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah mereka menantang otoritas seorang tetua, dan itu benar-benar menggembirakan. Kau tidak perlu bersujud kepada orang tua ini benar-benar malu padamu sekarang. Tetua Lu Hai dengan marah menegur, sebagai seorang tetua, seorang guru senior, melakukan tindakan memalukan seperti itu, menyesatkan murid-murid. Ya, Changfeng hanya marah melihat Fenger disakiti, bertindak impulsif. Sekarang Changfeng sudah sadar, kuharap tetua Lu Hai akan memaafkanku. Lu Changfeng bermandikan keringat dingin. Kau tidak perlu memohon ampunan di depan orang tua ini, kau seharusnya meminta maaf kepada murid ini. Kata tetua Lu Hai dengan sangat marah. Meminta maaf. Lu Changfeng diam-diam menggertakkan giginya, tetapi karena takut akan kemarahan tetua Lu Hai, dia tidak berani membangkang. Segera setelah itu, Lu Changfeng berbalik, menatap Lin Chen dengan penuh kebencian, dan membungkuk meminta maaf dengan sangat enggan. Adikku, aku tadi sempat diliputi amarah yang meluap-luap, aku menyampaikan permintaan maafku yang paling tulus di sini. Aku telah sangat menyinggungmu, kuharap kau bisa memaafkanku. Entah itu tulus atau tidak, itu tidak penting, selama Lu Changfeng bersedia menundukkan kepalanya, Lin Chen merasa puas. Semuanya sudah berakhir. Wajah Lu Tian dan yang lainnya memucat. Saat Lu Changfeng membungkuk dan meminta maaf kepada Lin Chen, mereka tahu bahwa mereka telah sepenuhnya kalah. Sekarang mereka hanya berharap Lin Chen akan merasa puas dan melupakan taruhan sebelumnya. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Namun, Lin Chen mengingatnya dengan jelas, dan berkata dengan tenang, "Tetua, Anda berlebihan. Murid ini juga masih muda dan ceroboh sesaat, menyebabkan banyak pelanggaran dan penghinaan, saya harap Anda bisa berbaik hati." Setelah jeda, tatapan Lin Chen menyapu Lu Tian dan para kakak senior lainnya, lalu ia melanjutkan, "Namun, murid ini dan kakak senior Lu Feng serta yang lainnya telah bertaruh. Sekarang setelah murid ini menang dengan jujur, aku berhak mengklaim rampasan perangku." Mendengar ini, Lu Tian dan yang lainnya sangat marah hingga hampir pingsan, terutama Lu Tian, yang ragu-ragu untuk menggunakan inti naga itu sendiri, dan sekarang harus menyerahkannya. Taruhan apa? Aku akan mengganti kerugian atas nama putraku, yang juga bisa dianggap sebagai permintaan maaf kepadamu. Mulut Lu Changfeng berkedut, karena ia sudah ditakdirkan untuk kalah, ia hanya bisa menurut dengan jujur. Kemudian, Lin Chen menceritakan semuanya dengan jelas dan rinci, tanpa melewatkan satu kata pun. Setelah Lu Changfeng selesai mendengarkan, meskipun ia memiliki banyak batu spiritual, itu tetaplah kekayaan yang cukup besar. Ia menguatkan hatinya dan dengan santai menyebarkan setumpuk batu spiritual, "Ini adalah batu spiritual yang kubayarkan atas nama hutang putraku. Kelebihannya dapat dianggap sebagai kompensasi untukmu." Lin Chen melirik batu-batu spiritual itu dan tersenyum canggung, "Hehe, maaf, masih ada satu batu spiritual tingkat tinggi yang hilang." Hah, Lu Changfeng terkejut, sangat marah, dan melemparkan batu spiritual tingkat tinggi lainnya dengan sekali jentikan tangannya. "Dengan senang hati saya terima." Lin Chen mengambil semuanya sekaligus. "Semua dendam dan keluhan telah dihapus mulai sekarang. 2 hari lagi, ujian hutan belantara utara, semoga kau beruntung." Kata-kata Lu Changfeng mengandung makna tersembunyi. Kemudian dia berbalik dan membungkuk kepada tetua Lu Hai, "Tetua Lu Hai, Changfeng memang bertindak tidak rasional kali ini, saya harap Yang Mulia dapat menenangkan amarah Anda. Bahkan kaisar yang melanggar hukum harus dihukum sama seperti rakyat biasa. Sebagai tetua penegak hukum Paviliun Penjinakan Hewan, saya akan mencabut sementara posisi Anda sebagai tetua Aula Elang Terbang. Kembalilah dan merenunglah di balik pintu tertutup, apakah Anda keberatan?" Kata tetua Lu Hai dengan suara berat. "Ya, Changfeng bersedia menerima hukuman itu." Wajah Lu Changfeng tampak muram. "Pergi, dan bersikaplah baik." Nada suara tetua Lu Hai dingin, wajahnya dipenuhi kekecewaan. "Ya, gelombang." Lu Changfeng mengangguk sedikit, membungkuk lagi, dan dengan lesu pergi meninggalkan tempat itu. Beberapa kakak senior, tatapan Lin Chen beralih ke Lu Tian dan yang lainnya. Lu Tian dan yang lainnya saling memandang, ingin menangis tetapi tidak bisa menahan air mata, dipenuhi penyesalan yang mendalam. Mengapa mereka harus memprovokasi kutukan ini tanpa alasan, dan bahkan menginvestasikan sejumlah besar uang? Mereka benar-benar dirugikan dari awal hingga akhir. Namun, bahkan Lu Changfeng pun telah mengakui kekalahan, bagaimana mungkin mereka berani membangkang? Segera setelah itu, Lu Tian dan yang lainnya dengan patuh menyerahkan batu-batu spiritual itu, terutama Lu Tian, yang wajahnya dipenuhi rasa sakit ketika ia mempersembahkan inti dalam naga.
Ketika semua yang diinginkan telah tercapai dan napas di tubuhnya rileks, kekuatan tersembunyi yang telah ia tahan meledak sekaligus. Gelombang. Lin Chen tiba-tiba memuntahkan seteguk darah, kesadarannya perlahan kabur, dan dia pingsan. Wajah tetua Lu Hai berubah drastis. Desir-desir gelombang-gelombang. Dua bayangan semu muncul dan terlihat secara mengejutkan. Apa yang terjadi? Sima Tianyun dan pedang tunggal muncul bersamaan. Master Pavilion. Jadi semuanya berada di bawah pengawasan kepala pavilion dan yang lainnya. Ketua pavilion dan yang lainnya benar-benar sangat menghargai Lin Chen. Jika suatu hari nanti aku juga bisa membuat ketua pavilion dan yang lainnya khawatir, aku akan merasa puas. Semua orang dipenuhi rasa iri, tetapi kekuatan yang ditunjukkan Lin Chen memang tak terlupakan. Tetua Lu Hai mengamatinya dengan saksama dan berkata dengan marah, anak nakal Lu Changfeng itu ternyata menggunakan kekuatan tersembunyi padanya. Sepertinya hukuman dari orang tua ini masih terlalu ringan. Bagaimana situasinya? Tanya kepala pavilion Sima Tianyun dengan cepat. Untungnya, meridiannya kuat dan kemampuan pemulihannya hebat, jadi akarnya tidak terluka. Kata tetua Lu Hai dengan heran, yang mengejutkan orang tua ini adalah setelah menderita kekuatan tersembunyi yang begitu dahsyat, dia benar-benar bisa bertahan sampai sekarang hanya dengan tekadnya. Tentu saja, dia memang terluka parah sekarang dan harus segera diobati, jika tidak, itu akan membahayakan fisiknya. Kalau begitu, tuan ini akan membawanya kembali ke pavilion. Ketua pavilion Sima Tianyun tidak ragu-ragu, ia melambaikan tangannya, dan cahaya aneh menyelimuti Lin Chen, menyebabkannya menghilang begitu saja. Dirawat langsung oleh Master Pavilion Sima Tianyun, perawatan seperti apa ini? Bagian 582. Aku dengar Lin Chen membuat ulah lagi dan bahkan pergi ke tahap hidup dan mati bersama kakak senior Lu Feng. Apa hasilnya? Lin Chen mungkin sedang penuh semangat sekarang. Mungkinkah kakak senior Lu Feng dikalahkan? Dia adalah ahli yang kuat di peringkat 10 besar papan spiritual. Apakah Lin Chen ini benar-benar sehebat itu? Aku dengar pertarungan di panggung hidup dan mati itu sungguh dahsyat dan mengerikan, tapi sayangnya, pada akhirnya, Lin Chen tetap lebih unggul dan mengalahkan kakak senior Lu Feng dalam satu serangan. Meskipun untungnya dia selamat, aku khawatir dia akan lumpuh total. Masalah ini bahkan membuat tetua agung Lu Changfeng khawatir. Saat itu, tetua Lu bahkan ingin menghukum Lin Chen. Tebak apa hasilnya? Lin Chen ini benar-benar menantang takdir. Dia bahkan menerima pukulan telapak tangan dari tetua Lu secara langsung dan secara terbuka memaksa tetua Lu untuk membungkuk dan meminta maaf. Minta maaf, Lin Chen ini terlalu hebat. Sepertinya tidak akan lama lagi tahta nomor 1 di papan spiritual pavilion dalam akan berpindah tangan. Aku tidak menyangka kita melewatkan begitu banyak pertunjukan seru. Sepertinya mulai sekarang, aku harus berlatih lebih keras dan berusaha untuk mencapai pavilion dalam secepat mungkin agar bisa bertemu idolaku. Seluruh pavilion penjinakan hewan buas kembali berguncang, dan desas-desus menyebar dengan cepat. Pada saat yang sama, hal itu juga membangkitkan semangat bertarung mereka. Para murid yang datang dan pergi untuk menjelajahi berbagai tempat dan menerima misi sekte terus berdatangan tanpa henti. Terlihat jelas bahwa pertempuran Lin Chen ini membawa banyak energi positif ke seluruh pavilion penjinakan hewan buas. Pavilion awan surga. Berdiri tegak di langit berawan, dikelilingi awan dan kabut, muncul dan menghilang, dengan sesekali burung abadi dan binatang eksotis terbang di antara awan dan kabut, tempat itu memiliki aura misterius layaknya tanah suci para dewa. Dalam keadaan linglung, Lin Chen perlahan terbangun. Begitu terbangun, ia dapat merasakan dengan jelas gelombang energi spiritual murni, seperti hujan dan embun, yang menyehatkan tubuhnya. Terlebih lagi, seluruh tubuhnya terasa dingin, seolah-olah ia sedang berendam dalam kolam kecil. Energi spiritual yang sangat murni. Lin Chen terkejut. Meskipun dia tidak tahu di mana dia berada, dia hanya tahu bahwa itu cukup bermanfaat baginya, jadi dia perlahan-lahan menyebarkan teknik kultivasinya. Karena energi spiritualnya sangat melimpah, Lin Chen tidak perlu terlalu banyak mengarahkannya. Jejak energi dingin dan agak hangat secara bertahap meresap ke dalam tubuhnya. Luar biasa, Lin Chen sangat gembira dan tidak mempedulikan hal lain. Dia perlahan menyerap energi spiritual untuk membersihkan tendon dan sumsumnya, memurnikan daging dan darahnya, serta memelihara esensi roh bintangnya. Meskipun kultivasinya tidak mengalami terobosan lagi, esensi roh bintang Lin Chen jauh lebih murni. Luka tersembunyi yang dideritanya juga pulih sepenuhnya, dan bahkan meningkat pesat. Wosh! Gelombang. Napas Lin Chen terhembus seperti kabut yang mengepul, seluruh tubuhnya terasa sangat nyaman, dan pikirannya menjadi sangat jernih. Karena penasaran, Lin Chen diam-diam mengirimkan indera spiritualnya, dan sepasang mata tak terlihat memindai sekitarnya. Dia melihatnya. Lingkungan sekitarnya dihiasi dengan pagar giok, kaca sebening kristal, dan energi spiritual meresap di udara. Dari segi konsentrasi dan kemurnian energi spiritual, tempat ini bahkan 100 kali lebih kuat daripada gua spiritual tempat Lin Chen berada sebelumnya. Jika dia berlatih di tempat terpencil ini, dia pasti akan mencapai kemajuan yang pesat. Setelah mengamati dengan saksama, Lin Chen menyadari bahwa ia berada di sebuah pavilion yang indah. Setiap penataan di pavilion itu dibuat dengan sangat teliti, dan setiap benda terasa seperti sebuah karya seni yang sempurna. Karena rasa ingin tahunya, intuisi spiritual Lin Chen dengan berani terus menyebar dan mengeksplorasi. Tiba-tiba,
Di tengah kabut yang samar, sesosok bayangan, seperti makhluk abadi yang misterius dan kuno, duduk bersila di antara awan dan kabut, setenang sumur yang sunyi, tanpa riak sedikitpun. Kekuatan ilahi ini sungguh luar biasa. Tiba-tiba, sosok abadi yang bagaikan mimpi itu sepertinya merasakan indera spiritual Lin Chen yang mengintip. Sepasang mata yang dalam dan memikat, seperti bintang yang berkelap-kelip, membuat Lin Chen segera menarik kembali indera spiritualnya. Kau sudah bangun, sebuah suara lembut namun agung terdengar samar-samar. Begitu mendengar suara itu, sesosok hantu misterius langsung muncul, tanpa gelombang atau jejak apapun, benar-benar tenang. Lin Chen tidak merasakan riak aura apapun. Lin Chen terkejut. Melihat penampilan tamu yang bermartabat itu, ia segera membungkuk dan memberi hormat. Murid harimau perang memberi salam kepada Master Pavilion Langit Awan. Saya telah lancang dan tidak sopan. Saya harap Anda akan memaafkan saya. Sepertinya kau sudah pulih dengan baik. Sima Tianyun tersenyum tipis. Terima kasih, Ketua Pavilion, atas kebaikan Anda. Lin Chen merasa bersyukur. Grace, Tuan tidak melakukan apapun. Alasan kau pulih begitu cepat sepenuhnya karena kemampuan penyembuhan dirimu yang luar biasa. Sima Tianyun tersenyum, hehe, tapi kau beruntung. Tetua Chang Feng fokus melukai urat bela dirimu. Jika kau tidak menempa urat nagamu dan memiliki kemampuan pemulihan fisik yang cukup besar, bahkan seorang immortal pun tidak akan mampu menyelamatkanmu. Iya, murid telah membuatmu kesulitan lagi, kata Lin Chen sambil berkeringat. Masalah apa? Sejujurnya, Tuan seharusnya berterima kasih padamu. Sima Tianyun menghela napas, paviliun penjinakan hewan kami telah hidup nyaman selama bertahun-tahun, dan telah menumpuk banyak masalah. Karena dirimu, paviliun penjinakan hewan telah bangkit kembali dari suasana suram. Dan paviliun penjinakan hewan kami juga membutuhkan seseorang sepertimu yang berani melanggar aturan dan kekuasaan untuk memperbaiki beberapa praktik di paviliun penjinakan hewan. Guru paviliun sedang bercanda, murid hanyalah murid yang tidak penting. Bagaimana mungkin aku layak? Lagi pula, murid hanya ingin fokus pada kultivasi seni bela diri dan tidak pernah secara aktif bermusuhan dengan siapapun. Tetapi murid memiliki kepribadian yang kuat dan masih muda serta gegabah, tidak dapat mentolerir perundungan, jadi tidak dapat dihindari bahwa aku akan sedikit impulsif dalam tindakanku. Lin Chen berkata tanpa kerendahan hati maupun kesombongan. Tuan tidak menyalahkanmu atas masalah di panggung hidup dan mati. Sima Tianyun berkata dengan sungguh-sungguh, tetapi hati manusia tidak dapat diprediksi. Aku dapat melindungimu di paviliun penjinakan hewan, tetapi di luar, kamu harus lebih berhati-hati. Bersabarlah ketika kamu harus bersabar, dan jangan terlalu agresif. Iya, murid akan mendengarkan ajaran guru paviliun. Lin Chen menangkupkan kedua tangannya dan berkata. Sima Tianyun mengangguk sedikit dan berkata dengan sungguh-sungguh, seni bela dirimu unik dan kau belajar dari kekuatan banyak aliran. Meskipun guru bermaksud menjadikanmu murid, aku tidak dapat memberikan bimbingan yang paling tepat. Jalanmu, caramu, hanya dapat dieksplorasi dan diciptakan sendiri. Iya, murid mengerti. Lin Chen mengangguk. Jalan yang ditempuhnya memang unik, dan bahkan dia sendiri tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Siapa yang bisa memberinya bimbingan yang paling tepat? Baiklah, besok adalah ujian alam liar utara. Untuk menghindari komplikasi lebih lanjut, sebaiknya kau berlatih dengan tenang di paviliun Tuan. Sima Tianyun berkata dengan lembut. Besok, Lin Chen terkejut. Kamu sudah koma selama hampir 2 hari penuh. Selama itu, kenapa rasanya aku baru saja tidur sebentar? Perbaiki kondisimu. Tuan menantikan penampilanmu yang lebih baik lagi. Tentu saja, jika ada kebingungan dalam kultivasimu, kamu juga dapat bertanya kepada Tuan kapan saja. Setelah Sima Tianyun selesai berbicara, seluruh tubuhnya tampak memudar dan menghilang secara misterius ke dalam kabut spiritual. Wosh, gelombang. Lin Chen menarik napas dalam-dalam. Meskipun kata-kata Sima Tianyun lembut, saat berhadapan dengan Sima Tianyun, dia tetap merasakan banyak tekanan yang tak terlihat. Yang menarik adalah dia benar-benar bisa berkultivasi di paviliun Sima Tianyun. Efeknya setara dengan berkultivasi di gua spiritual selama 10 hari. Meskipun energi spiritualnya melimpah, Lin Chen tidak berani berpikir untuk menembus batas kultivasinya lagi, jadi Lin Chen hanya mencari kemajuan yang stabil, lebih lanjut memurnikan tubuh pertempurannya dan memurnikan esensi roh bintangnya. Hanya dalam ujian hutan belantara utara yang berbahaya, Lin Chen akan memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi dirinya sendiri. Keesokan paginya, penuh vitalitas. Paviliun dalam, Aula Suci. Di arena bela diri yang luas, ratusan murid paviliun dalam berdiri, masing-masing mengangkat kepala tinggi-tinggi, dengan temperamen luar biasa dan penuh energi. Berdiri di barisan depan adalah 36 murid dari Dewan Spiritual, yang sangat menarik perhatian dan gagah berani. Terutama Sima Haolong dan para ahli kuat lainnya dari Dewan Spiritual yang berada di garis depan Dewan Spiritual, mereka menonjol seperti bangau di antara ayam-ayam. Hosh, hosh, gelombang. Sosok-sosok agung, keempat tetua paviliun dalam termasuk tetua Lu, muncul bersama-sama. Semua orang takjub, keempat tetua agung paviliun dalam adalah tokoh-tokoh setingkat tetua yang setara dengan Sima Tianyun. Masing-masing memiliki tugasnya sendiri dan jarang berkumpul di masa lalu. Mereka hanya akan berkumpul untuk acara-acara penting seperti ujian hutan belantara utara. Kemudian, gelombang. Seberkas cahaya pedang Qi melesat di udara dan mendarat seketika. Itu adalah pedang tunggal.
Meskipun aura Solitary Sword sangat dalam, ia secara tak terlihat memancarkan keagungan yang memikat, berdiri dengan tangan di belakang punggung dan ekspresi serius. Akhirnya, hari ini telah tiba. Ujian alam liar utara hari ini, aku akhirnya bisa menunjukkan kemampuanku. Dan aku juga bisa bertukar dan berkompetisi dengan murid dari sekte lain. Ini adalah kesempatan besar untuk mengharumkan namaku. Memikirkannya saja sudah membuatku bersemangat. Secara historis, upacara perpisahan ujian alam liar utara dipimpin oleh Ketua Paviliun Langit Awan. Karena Ketua Paviliun belum muncul, saya tidak tahu bagaimana keadaan Lin Chen. Meskipun aku mengagumi kekuatan dan keberanian Lin Chen, menerima pukulan telapak tangan dari Tetua Lu secara langsung, sungguh beruntung dia masih hidup. Dia mungkin mengalami luka parah. Sungguh disayangkan, ini adalah kesempatan besar untuk mengharumkan nama baiknya. Jika Lin Chen bisa berpartisipasi dalam uji coba alam liar utara ini, dengan bakat dan kekuatannya, dia pasti akan kembali terkenal di seluruh dunia. Jika aku jadi dia, akan lebih baik bersembunyi di paviliun penjinakan hewan buas dan berkultivasi dengan tenang. Lagi pula, Lin Chen memiliki banyak musuh, dan apakah dia bisa kembali hidup-hidup dari ujian alam liar utara ini masih belum diketahui. Benar sekali, meskipun sayang jika melewatkannya, setidaknya dia bisa memastikan keselamatannya sendiri. Semua orang berbisik satu sama lain. Topik tentang Lin Chen tidak pernah berhenti dibicarakan di paviliun penjinakan hewan buas. Sementara itu, Sima Haolong dan Dugu Tianlang memasang wajah muram. Mereka telah dengan susah payah merencanakan cara menghadapi Lin Chen di ujian alam liar utara, dan mereka benar-benar tidak ingin Lin Chen melewatkan ujian alam liar utara ini. Lin Chen gelombang, Sima Tianqi menatap ke depan dengan cemas. Ia tentu saja tidak ingin Lin Chen ikut serta dalam ujian alam liar utara, tetapi ia juga ingin melihat Lin Chen selamat dan sehat dengan matanya sendiri agar merasa tenang. Ada perasaan yang sangat bertentangan di dalam hatinya. Setelah menunggu sekian lama, uset, gelombang. Seberkas cahaya menerobos udara dan menyambar ke bawah. Orang yang tiba adalah Sima Tianyun, Ketua Paviliun Penjinakan Hewan Buas saat ini. Dan orang yang berdiri di sebelah Sima Tianyun adalah seseorang yang sangat dikenal semua orang, Lin Chen. Melihat Lin Chen lagi, meskipun wajahnya tampak sehat, dia tidak terlihat begitu istimewa. Namun, jika dipikir-pikir, dengan kekuatan ilahi Sima Tianyun, selama Lin Chen masih bernapas, dia pasti akan pulih dan kembali bersemangat. Harimau perang, kau duluan, kata Sima Tianyun. Iya, gelombang. Lin Chen membungkuk dan memberi hormat, lalu terbang ke depan kerumunan. Sima Tianqi terkejut sekaligus senang, lalu menghela napas dengan perasaan campur aduk, meskipun aku senang bertemu denganmu, jujur saja, aku sebenarnya tidak berharap bertemu denganmu hari ini. Ketika Sima Haolong dan Dugu Tianlang melihat bahwa itu adalah Lin Chen, mereka saling bertukar senyum, dengan sedikit rasa iri. Tanpa disengaja, Sima Tianyun merenung, ujian alam liar utara, tempat iblis dan binatang buas mengamuk, adalah peristiwa besar bagi domain pedang langit untuk menegakkan jalan kebenaran. Setiap sekte akan mengirimkan murid elit mereka yang paling unggul. Pertama, sebagai ujian untuk meningkatkan diri, kedua, untuk membunuh iblis dan membasmi kejahatan, serta membawa kejayaan bagi sekte kita. Saya berharap semua murid yang berpartisipasi dalam ujian alam liar utara dapat bersatu dan menjunjung tinggi martabat sekte kita. Tentu saja, yang terpenting, saya berharap semua orang dapat kembali dengan kemenangan dan penampilan baru. Iya, gelombang. Semua orang berteriak serempak, dengan momentum yang kuat. Segera setelah itu, Solitary Sword melangkah maju dan berkata dengan suara berat, ujian alam liar utara ini akan dipimpin oleh Tuan. Namun demi keadilan setiap sekte dan untuk menguji kekuatan sejati kalian. Dalam ujian alam liar utara, Tuan tidak akan memantau atau mencampuri tindakan kalian. Oleh karena itu, di tanah ujian alam liar utara yang berbahaya dan sulit ini, satu-satunya yang dapat kalian andalkan adalah diri kalian sendiri. Dipahami. Semua orang berteriak. Mulai, seru Solitary Sword dengan lantang. Hosh, hosh, gelombang. Berkas cahaya membumbung ke udara. Dipimpin oleh Solitary Sword, para murid elit yang berada di peringkat 20 teratas Dewan Spiritual saat ini segera berangkat menuju tanah liar di utara yang penuh kekacauan. Bagian 583. Langit kelabu, tertutup awan gelap, kilat sesekali menyambar, seperti naga ilahi yang melayang menembus awan, guntur bergemuruh teredam. Energi spiritual antara langit dan bumi menjadi sangat tipis, bercampur dengan energi kacau dan kotor. Desis, gelombang. Berkas cahaya, melesat cepat di udara. Berdiri di barisan terdepan, aura Lord Solitary Sword sangat mengesankan, seperti melayang menembus awan dan kabut, sosoknya bergerak di udara. Diikuti dengan ketat oleh 20 murid teratas di Dewan Spiritual, termasuk Lin Chen. Ujian alam liar utara, sebagai tanah yang terpencil dan biadab di domain pedang langit, sangat berbahaya dan sangat menguji kekuatan seseorang. Oleh karena itu, para murid yang dikirim oleh berbagai sekte untuk berpartisipasi dalam ujian alam liar utara semuanya telah mencapai alam bela diri roh dalam kultivasi. Dibandingkan dengan pelatihan penaklukan iblis sebelumnya, ini benar-benar tempat berkumpulnya para ahli seperti awan. Lin Chen, Sima Tianqi mendekati Lin Chen dan berkata dengan wajah serius, ujian alam liar utara ini tidak seperti pelatihan penaklukan iblis sebelumnya. Ini penuh dengan bahaya dan risiko. Terkadang, hal yang paling berbahaya bukanlah binatang buas purba itu, tetapi hati manusia.
Baiklah, aku akan berhati-hati. Ini bukan hanya soal berhati-hati, tetapi juga tentang mengubah kebiasaan burukmu. Karena kau memiliki kepribadian yang kuat dan suka bersaing serta menang. Dan sekarang reputasimu di domain pedang langit sudah terkenal. Pada saat itu, di antara para murid dari berbagai sekte, pasti akan ada beberapa yang ingin menggunakan ketenaranmu untuk naik pangkat. Kau harus ingat untuk menahan diri. Lagi pula, tanah kacau di hutan belantara utara berbeda dengan paviliun penjinakan hewan buas. Jika kau mendapat masalah, tidak ada yang akan melindungimu. Selama batasan saya tidak dilanggar, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menahan diri. Dengan kepribadianmu, kupikir kau sebaiknya tetap bersamaku saat saatnya tiba. Kita juga bisa saling menjaga. Sima Haolong diam-diam melirik Lin Chen, wajahnya penuh kebencian, dan mengirimkan suaranya kepada Dugu Tianlang, Saudara Tianlang, apakah Anda sudah menghubungi mereka semua? Jangan khawatir, selama kita sampai di kota Panlong, aku jamin Lin Chen tidak akan tenang. Ekspresi Dugu Tianlang muram, dan dia mencibir, lagi pula, reputasi Lin Chen saat ini sedang melambung tinggi. Pada saat itu, pasti akan ada banyak orang yang tidak percaya dan ingin memanfaatkan momentumnya untuk meraih ketenaran. Ini adalah kesempatan langka. Kali ini, kami pasti akan memastikan dia tidak akan kembali. Akhirnya, sekitar 10 li jauhnya, sebuah kota besar dan megah secara bertahap mulai terlihat. Kita sudah sampai. Di depan sana adalah benteng hutan belantara utara, kota Panlong, yang dikenal sebagai kota pertama di domain pedang langit. Kota Panlong ini konon dibangun berdasarkan kerangka naga, membentang puluhan li ke segala arah, menjaga benteng hutan belantara utara. Kota ini dapat disebut sebagai tembok perunggu dan besi, tak tertembus. Semua orang berbisik satu sama lain, berdiskusi dengan penuh semangat. Lin Chen melihat bahwa kota Panlong ini memang megah. Dari kejauhan, kota ini benar-benar tampak seperti naga raksasa yang sedang tidur melingkar di tanah. Seluruh wilayah kota mencakup radius 100 li. Semakin dekat, terlihat sebuah tembok kota yang menjulang tinggi, setinggi puluhan zang, berdiri seperti naga yang melingkar. Seluruh tembok kota itu terasa seperti garis pemisah. Di luar tembok tinggi, pegunungan membentang tanpa henti, puncak-puncak aneh berdiri tegak, hijau dan curam, diselimuti awan dan kabut, dengan kilat menyambar dan guntur bergemuruh, luas dan tak terbatas. Inilah tepatnya hutan sihir Hong Huang, yang dikenal sebagai salah satu dari 10 zona terlarang. Konon, di dalam hutan sihir Hong Huang, terdapat banyak binatang buas yang berkeliaran, berjumlah puluhan ribu. Lebih jauh lagi, hutan ini dijaga oleh 10 binatang buas, yang semuanya telah mencapai kekuatan tempur dahsyat alam inti emas. Selain binatang buas, terdapat banyak makhluk jahat yang sangat beracun, rawa-rawa, dan duri di dalam hutan iblis. Lingkungannya sangat keras dan kompleks. Bahkan ada desas-desus bahwa di dalam hutan sihir Hong Huang, terdapat penjahat sekte iblis yang aktif, serta tanah terlarang berbahaya yang ditinggalkan oleh ras asing kuno yang terpencil. Tempat itu selalu penuh bahaya, dan bahkan para ahli alam bela diri roh pun bisa kehilangan nyawa mereka kapan saja. Segera. Saat mendekati kota Panlong, Lord Solitary Sword memberi isyarat untuk turun dari kuda dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Memandang tembok kota yang menjulang tinggi di hadapan mereka, gerbang kota yang tertutup rapat seperti baja, sekeras besi dan penuh dengan jejak sejarah, memancarkan kesan keteraturan yang hikmat dan penindasan yang sangat berat. Saat masih berada di Sekte Biyun, Lin Chen pernah mendengar tentang tempat seperti kota Panlong di domain pedang langit. Dia tidak menyangka akan beruntung bisa menginjakkan kaki di kota Panlong. Saat ini juga, Lord Solitary Sword, memimpin Lin Chen dan tim murid papan spiritual mereka, berdiri di bawah gerbang kota dan berkata dengan hormat dan lantang, "Saya Solitary Sword, memimpin murid-murid paviliun penjinak hewan untuk berpartisipasi dalam ujian hutan belantara utara. Saya memohon kepada Tetua Jiantu untuk memberikan izin masuk." Selamat datang semuanya, sebuah suara yang agung dan tua bergema. Bas, gelombang. Gerbang kota perlahan terbuka, memberikan perasaan seolah-olah mereka akan memasuki dunia yang benar-benar baru, menggugah hati setiap orang. Saat gerbang kota terbuka, bangunan-bangunan kuno dan megah pun terlihat. "Terima kasih, Tetua." Lord Solitary Sword membungkuk hormat dan memimpin tim masuk, tetapi sosok Tetua Jiantu tidak terlihat dimanapun. Lin Chen merasa penasaran dalam hatinya dan diam-diam bertanya, "Kakak senior Tianqi, tokoh penting macam apa Tetua Jiantu ini?" Dia adalah tetua sekte pedang dengan kultivasi yang mendalam, yang telah ditempatkan di kota Panlong selama bertahun-tahun. Konon dia adalah ahli alam transformasi naga yang telah melampaui alam inti emas, dan setara dengan Ling Tian abadi dari paviliun penjinak hewan kita. Lin Chen menelan ludah. Itu adalah seorang ahli tingkat immortal. Sebagai kepala sekte di domain pedang langit, sekte pedang bertanggung jawab atas keamanan seluruh domain pedang langit. Oleh karena itu, kota Panlong ini adalah pos terdepan yang dibangun oleh sekte pedang, tempat para murid sekte pedang sering berlatih. Adapun Tetua Jiantu, dia dapat dianggap sebagai penguasa kota Panlong. Bahkan Tuan Pedang Tunggal mungkin tidak selalu dapat mengundang Tetua Jiantu untuk hadir. Jadi begitulah adanya. Lin Chen mengangguk, merasa hormat kepada para ahli tingkat immortal. Setelah itu, saat memasuki kota Panlong, orang dapat melihat para murid dari berbagai sekte datang dan pergi. Yang paling mencolok adalah para pemuda yang mengenakan jubah putih, dengan tanda pola pedang yang menarik perhatian di dada mereka, membawa pedang panjang di punggung mereka, ekspresi mereka angkuh, melangkah dengan percaya diri, dan sombong.
Tak perlu diragukan lagi bahwa mereka adalah murid-murid Sekte Pedang. Dan ada juga berbagai toko di kota itu, semuanya dimiliki oleh pedagang dari Sekte Pedang. Sebagai sekte besar yang terkenal, kekuatan keseluruhan paviliun penjinak hewan buas dapat menempati peringkat 3 teratas di domain pedang langit. Para murid tingkat spiritual yang berpartisipasi dalam ujian hutan belantara utara juga relatif menonjol di antara mereka yang berasal dari berbagai sekte. Oleh karena itu, begitu Lin Chen dan yang lainnya memasuki kota Panlong, mereka langsung menarik perhatian banyak orang yang lewat. Itu Tuan Pedang Kesepian, mereka pasti murid-murid paviliun penjinak hewan buas, kan? Aku mendengar bahwa paviliun penjinakan hewan buas menghasilkan seorang jenius yang luar biasa, dan bahkan paviliun penjinakan hewan buas itu sendiri memperoleh prestise karenanya. Kamu sedang membicarakan Lin Chen, kan? Siapa lagi kalau bukan dia? Reputasinya sedang melambung tinggi akhir-akhir ini. Pohon tinggi di hutan akan hancur diterpa angin. Di kota Panlong ini, tempat para ahli berkumpul seperti awan dan para pahlawan berkumpul, Lin Chen seharusnya tidak datang ke sini. Orang-orang yang lewat berbisik-bisik di antara mereka sendiri. Tuan Paviliun Jian, sungguh kebetulan. Tawa yang familiar terdengar. Itu adalah Tetua Agung Yun Luotian dari Lembah Awan Terbakar, memimpin lebih dari selusin murid elit dari Lembah Awan Terbakar, berjalan mendekat dengan wajah tersenyum. Tetua Luotian, senang bertemu dengan Anda. Aku tidak menyangka Ketua Paviliun Jian akan memimpin tim secara pribadi untuk ujian alam liar utara ini. Sepertinya kau sangat mementingkan ujian alam liar utara ini. Yun Luotian tersenyum, matanya yang dalam secara khusus melirik ke arah Lin Chen dan yang lainnya, terutama menatap Lin Chen sejenak. Pada saat yang sama, sepasang mata yang tidak biasa juga tertuju pada Lin Chen. Lin Chen merasakan seluruh tubuhnya merinding. Mengikuti perasaan itu, dia menoleh dan bertemu pandang dengan Cloud Moon. Dia tidak tahu apakah itu ilusi, tetapi rasanya bibir Cloud Moon yang berbentuk bulan sabit itu melengkung membentuk senyum yang sedikit licik. Sima Tianqi cukup sensitif. Melihat Lin Chen menatap Cloud Moon di seberangnya, dia tidak tahu dari mana datangnya kemarahan, dan diam-diam mencubit Lin Chen, meskipun dia sangat cantik, kau tidak perlu menatapnya seperti itu, kan? Lin Chen terkejut sesaat, segera mengalihkan pandangannya dengan canggung, dan berpikir dalam hati, wanita gila ini tidak mungkin benar-benar mengenaliku, kan? Aku punya firasat ujian hutan belantara utara ini akan merepotkan. Saat ini juga, Lord Solitary Sword berkata, selama pelatihan penaklukan iblis terakhir, kami menghadapi peristiwa tak terduga, dan para murid dari berbagai sekte menderita kerugian yang cukup besar. Ditambah dengan pergerakan aktif para penjahat sekte iblis baru-baru ini, kami lebih memperhatikan ujian hutan belantara utara ini. Anda bisa yakin akan hal itu. Setelah kerugian dari pelatihan penaklukan iblis terakhir, Sekte Pedang juga sangat mementingkan ujian hutan belantara utara ini. Beberapa hari terakhir, saya mendengar bahwa Tetua Jiantu bahkan secara pribadi turun tangan dan menyelidiki hutan sihir Hong Huang secara menyeluruh, dan tidak menemukan jejak Sekte Iblis. Karena Tetua Jiantu bahkan telah mengambil tindakan, aku merasa lega. Lord Solitary Sword tersenyum. Kekuatan seorang ahli tingkat immortal benar-benar tak perlu diragukan. Bahkan pemimpin Sekte Iblis pun akan waspada. Baiklah, tanpa menunda lebih lama lagi, mari kita jangan membuat Tetua Jiantu menunggu. Bagaimana kalau kita pergi ke Istana Pedang bersama untuk membahas masalah ujian hutan belantara utara besok? Adapun para murid ini, mereka harus bersantai, berinteraksi satu sama lain, dan memperkaya pengalaman mereka. Lord Solitary Sword mengangguk sedikit, berbalik, dan berkata dengan serius, perjalanan ini panjang. Kalian bisa bersantai dan bergerak bebas di dalam kota, tetapi ingat jangan membuat masalah. Tunggu sampai ujian hutan belantara utara besok, dan kalian akan berkumpul di pintu masuk kota utara. Iya, gelombang. Semua orang merespons. Setelah itu, saat Lord Solitary Sword dan Yun Luotian pergi bersama, para murid dari kedua sekte akhirnya dibebaskan. Mereka berpencar berpasangan dan bertiga. Kecuali Sima Tianqi, tidak ada yang berani berjalan bersama Lin Chen, dewa wabah ini. Namun, Sima Haolong dan Dugu Tianlang mendekat dengan niat yang sangat jahat. Lin Chen, kota Panlong ini bukan paviliun penjinakan hewan buas kita. Kendalikan ucapan dan tindakanmu dengan baik, jangan mencoreng reputasi paviliun penjinakan hewan buas kita. Sima Haolong memasang ekspresi merendahkan dan arogan. Kau tak perlu mengingatkanku soal itu, kakak senior, kan? Sima Haolong merasa dirinya membosankan, dan mendengus pelan, semoga berhasil. Dan Dugu Tianlang, melihat Sima Tianqi begitu dekat dengan Lin Chen, sangat cemburu. Dia tertawa kecil, hehe, Kiki kecil, Lin Chen telah menarik banyak masalah sekarang. Aku sarankan kau menjauh darinya. Kebebasanku ditentukan oleh siapa yang kuajak berjalan bersama, itu tidak ada hubungannya denganmu. Ekspresi Sima Tianqi dingin dan bermusuhan. Dugu Tianlang tidak keberatan. Dia sudah terbiasa dengan kata-kata dingin Sima Tianqi. Dia tak kuasa menahan diri untuk memutar bola matanya ke arah Lin Chen dan berkata, Lin Chen, jangan membuat masalah. Jika itu menyangkut Kiki kecilku, tuan muda di sini tidak akan tinggal diam. Meskipun begitu, barulah kemudian keduanya pergi dengan bijaksana. Lin Chen, jangan hiraukan mereka. Kota Panlong ini berada di bawah yurisdiksi Sekte Pedang. Selama kau tidak proaktif membuat masalah, tidak akan ada yang berani menyinggungmu. Sima Tianqi baru saja selesai berbicara. Sebuah suara jernih dan dingin terdengar samar-samar, saudara Taois Lin Chen, kita bertemu lagi.
Alis Sima Tianqi yang seperti pohon willow sedikit mengerut. Dia melihat sosok Anggun, mengenakan gaun panjang berwarna api, berjalan dengan anggun ke arah mereka. Itu persisnya adalah peri awan bulan api es dari lembah awan yang membara. Bagian 584. Sesama penganut Taoisme, Lin Chen. Sima Tianqi terkejut, dan diam-diam mencibir, pantas saja kau terus menatapnya, kau benar-benar romantis, menyebarkan kasih sayang di mana-mana. Jangan salah paham, aku tidak ada hubungannya dengan dia. Lin Chen berkata dengan wajah tak berdaya, lalu dengan santai menyapa Cloud Moon, ya, kita bertemu lagi. Aku benar-benar tidak menyangka kau akan berani berpartisipasi dalam uji coba alam liar utara. Karena ini adalah kultivasi, kamu seharusnya berlatih lebih banyak, mengapa aku tidak berani? Tidakkah kau tahu bahwa identitasmu sangat sensitif di kota Panlong sekarang? Seandainya kakak senior Yun Yue tidak berinisiatif mencariku, mungkin aku bisa tetap tidak menarik perhatian. Lin Chen merasa tak berdaya, dengan dua wanita cantik berdiri di depannya, bukankah dia tahu bahwa tatapan orang-orang di sekitarnya akan membunuhnya? Gelombang, Cloud Moon terkejut, dan memang menyadari tatapan aneh di sekitarnya, jadi dia berkata, kalau begitu, aku benar-benar minta maaf, aku tidak menyangka akan menimbulkan masalah sebesar ini bagimu. Karena kau tahu bahwa kau telah merepotkan orang lain, maka pergilah. Sima Tianqi dipenuhi rasa iri. Kudengar rekan Taois Lin Chen sudah punya seseorang yang disukainya, tidakkah kau takut jadi bahan gosip jika terus mengganggunya? Cloud Moon tidak menyerah. Dia adikku, aku berhak merawatnya, ini tidak seburuk yang kau pikirkan. Sima Tianqi sangat marah hingga wajahnya memerah. Terjebak di tengah-tengah dua wanita cantik sekaligus, Lin Chen merasa pusing dan menggelengkan kepalanya, kalian berdua bisa melakukan apa saja, kurasa lebih baik aku berkeliling sendiri. Sebentar lagi akan berangkat. Mungkin tuan itu adalah rekan Taois Lin Chen, yang baru-baru ini menjadi terkenal dan dikenal sebagai jenius kiriman surga. Sebuah suara yang sangat tidak ramah bergema. Tiba-tiba, beberapa pemuda yang mengenakan pakaian putih dan bertanda totem pedang di dada mereka, datang dengan langkah yang gagah. Murid Sekte Pedang. Lin Chen mengerutkan kening. Meskipun dia sudah menduganya, di kota Panlong, tempat yang penuh dengan para ahli, campuran antara yang baik dan yang buruk, dan penuh persaingan, masalah benar-benar tak terhindarkan, tetapi dia tidak menyangka masalah itu akan datang begitu cepat. Kau lihat, semua masalah ini gara-gara kau, perempuan. Sima Tianqi mendengus dingin. Reputasi rekan Taois Lin Chen kini sudah terkenal dan dikenal luas di domain pedang langit. Di kota Panlong ini, siapa yang tidak akan mengenalnya? Kata Cloud Moon dengan tenang. Tidak jauh. Sima Haolong dan yang lainnya belum pergi jauh. Begitu mereka menyadari gerakan di sisi Lin Chen, Dugu Tianlang tertawa mengejek, hehe, lihat. Kita tidak perlu mencari masalah dengannya sama sekali, masalah akan datang dengan sendirinya kepada Lin Chen ini, sepertinya ada pertunjukan bagus lainnya untuk ditonton. Pemimpinnya adalah Jian Hen, seorang murid dalam sekte pedang, dengan kultivasi yang baik, yang seharusnya telah mencapai kultivasi bela diri roh 4 revolusi. Kata Sima Haolong. Hanya 4 revolusi, bukankah itu lebih buruk daripada Lu Feng? Bagaimana mungkin paviliun penjinak hewan kita bisa dibandingkan dengan murid sekte pedang, Jian Hen? Sebagai kultivator pedang, dia memiliki pemahaman mendalam tentang dao pedang. Pada tingkat kultivasi yang sama, Jian Hen jelas satu tingkat lebih kuat daripada sampah Lu Feng itu. Benar? Aku ingat ketika aku bertarung melawan murid sekte pedang, meskipun aku sepenuhnya menekannya dalam kultivasi, aku akhirnya kalah telak. Lin Chen adalah seorang kultivator pedang, dan sekarang dunia luar menyebarkannya seperti mitos, mengatakan bahwa pencapaian dao pedang Lin Chen lebih baik daripada murid sekte pedang dengan level yang sama. Dan murid sekte pedang selalu sombong karena merasa lebih unggul dalam dao pedang dan saling bersaing. Sekarang Lin Chen menunjukkan keunggulannya, hal itu tentu saja menimbulkan ketidakpuasan di antara banyak murid sekte pedang. Sima Haolong berkata dengan wajah muram, singkatnya, selama dia mencapai kota Panlong, Lin Chen tidak akan tenang. Apakah itu Lin Chen yang dirumorkan? Temperamennya memang luar biasa. Aku sangat gembira, akhirnya aku bisa bertemu dengan idola yang selama ini dirumorkan. Aku khawatir idolamu sedang dalam masalah besar. Dia tahu identitasnya sensitif, tapi dia masih berani bertingkah laku. Bukankah ini jelas-jelas mencari masalah? Sekarang murid dari berbagai sekte semuanya luar biasa di sekte mereka. Lin Chen masih muda, dan ketenarannya telah menyaingi semua orang. Mustahil bagi Lin Chen untuk menghindari masalah. Dalam sekejap, hal itu menarik perhatian banyak orang yang lewat. Lin Chen juga merasa sangat tak berdaya. Begitu Solitary Sword dan yang lainnya pergi, murid sekte pedang datang untuk membuat masalah. Meskipun dia tahu bahwa para tamu itu bukan orang baik, Lin Chen tetap menyapa mereka dengan sopan, saya memang Lin Chen, tetapi saya belum pernah melihat Anda, kakak senior, sebelumnya, bolehkah saya bertanya ada apa? Bukan apa-apa, aku baru saja mendengar bahwa kemampuan pedang rekan Taois Lin Chen sangat bagus dan dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang dao pedang. Aku dengan tulus ingin meminta bimbinganmu, kata Jian Hen, sang pemimpin, dengan sedikit nada meremehkan dalam suaranya. Kalian bercanda, aku hanyalah seorang murid kecil dari paviliun penjinak hewan buas, bagaimana mungkin aku pamer di depan kalian, kakak-kakak senior. Lin Chen tersenyum rendah hati, adapun desas-desus dari dunia luar, itu hanyalah desas-desus, nama-nama kosong, tidak layak disebut-sebut. Nama-nama kosong, Tuan terlalu rendah hati, kan?
Kami mendengar bahwa kakak senior Lembah Gongsun, murid aula dalam Lembah Awan Terbakar, menderita kerugian besar di tanganmu. Kami juga mendengar bahwa Tetua Agung Bangau Bayangan dari Gerbang Bayangan, tidak ragu-ragu menggunakan pedang pusaka sekte, tetapi tetap mati di bawah pedangmu. Ini pasti bukan rumor yang dibuat-buat, kan? Mata Jian Hen tajam. Memang ada, tapi tidak seheboh rumor yang beredar. Lin Chen tersenyum tipis dan berkata, ngomong-ngomong, saya baru di sini, dan perjalanannya panjang, jadi saya agak lelah. Saya ingin mencari tempat untuk beristirahat dan mempersiapkan diri untuk ujian alam liar utara besok. Jika Anda, kakak senior, tidak ada urusan penting, saya akan pamit dulu. Hehe, aku dengan tulus mengundangmu untuk meminta bimbingan, apakah kau malah bersikap tidak sopan? Wajah Jian Hen berubah muram. Aku tidak akan berani, kultivasiku dangkal, bagaimana mungkin aku meminta bimbingan dari kakak senior? Lin Chen berpura-pura gugup. Berhentilah berpura-pura di depanku. Kudengar kau sangat sombong di kota terpencil surgawi, bukan? Mengapa kau menjadi pengecut sekarang setelah berada di kota Panlong kami? Ejek Jian Hen. Jangan keterlaluan, kami tidak punya dendam. Mengapa harus menggunakan kata-kata kasar? Apakah semua murid sekte pedangmu begitu tidak sopan? Sima Tianqi tak kuasa menahan amarahnya. Dan Cloud Moon hanya memperhatikan Lin Chen dengan penuh minat, menantikan reaksinya. Dari apa yang dia ketahui tentang Lin Chen, dia bukanlah orang yang bisa dianggap remeh. Jika tidak, dia tidak akan terlibat dalam masalah sebesar ini. Merasa dipermalukan oleh wanita secantik itu, Jian Hen semakin kesal dan berkata dingin, aku hanya mencari bimbingan karena kagum, aku hanya ingin berlatih ilmu pedang dengan sesama Taois Lin Chen, apa salahnya? Kau tahu di dalam hatimu apakah kau benar-benar berlatih ilmu pedang dengan tulus? Sima Tianqi langsung menarik Lin Chen dan berkata, Lin Chen, ayo pergi, aku ingin melihat apakah murid-murid sekte pedang di kota Panlong ini benar-benar sombong dan angkuh. Lin Chen mengangguk sedikit, dia masih baru di sini dan belum mengenal kota Panlong, jadi dia tidak ingin menimbulkan masalah. Berhenti. Jian Hen dan kelompoknya memblokir jalan Lin Chen dan mereka menolak untuk menyerah. Apa, kau memang seangkuh dan tidak masuk akal ini? Apakah ini keramahan sekte pedangmu? Wajah Sima Tianqi mengeras, dan aura kuat meledak. Meskipun Sima Tianqi adalah seorang wanita, jangan lupa, Sima Tianqi telah mencapai kultivasi alam bela diri spiritual 6 revolusi, menempati peringkat 5 teratas di papan spiritual. Jian Hen dan yang lainnya tercengang astoniset, terkejut oleh aura yang dipancarkan oleh Sima Tianqi, dan mundur dengan panik. Namun demikian, Jian Hen dan yang lainnya, yang telah kehilangan muka, semakin kesal, dan berkata kepada Lin Chen dengan nada menghina, Lin Chen. Dasar pengecut, apakah kau hanya bisa bersembunyi di balik seorang wanita? Lin Chen, abaikan mereka, dengan aku di sini, aku ingin melihat siapa yang berani menghentikanmu. Kata Sima Tianqi dengan nada memerintah. Jian Hen sangat marah dan memprovokasi, Lin Chen. Ayahmu adalah sampah dari keluarga kelas 3. Kupikir kau, anjing gelandangan, juga sampah dengan reputasi yang tidak pantas. Ayah. Wajah Lin Chen berubah dingin. Meskipun dia tidak ingin menimbulkan masalah, dia tidak akan bersikap sopan jika batas kesabarannya dilanggar. Tiba-tiba, Lin Chen berhenti dan menatap Jian Hen dengan dingin, lalu berkata, selamat, kau telah berhasil membuatku marah. Lin Chen, Sima Tianqi terkejut, merasakan niat membunuh yang terpancar dari Lin Chen, dan tahu bahwa Lin Chen benar-benar marah, lalu dengan cepat mengirim pesan, mereka jelas-jelas mencoba memprovokasi kamu dengan sengaja, kamu tidak boleh jatuh ke dalam perangkap mereka. Aku tahu, tapi batasanku sudah dilanggar, dan aku tidak bisa mentolerirnya. Dan mengingat situasiku saat ini, masalah tidak bisa dihindari. Karena itu, aku akan menggunakan mereka untuk menegakkan otoritasku. Wajah Lin Chen tampak muram. Jian Hen merasakan niat membunuh yang tajam di mata Lin Chen, dan tiba-tiba merasa sedikit bersalah. Tidak ada nama kosong di balik reputasi besar, Lin Chen ini memang bukan orang yang bisa dianggap remeh. Apakah aku bertindak sedikit impulsif? Tapi kakak senior Jian Yun menyuruhku untuk menguji kekuatan Lin Chen, jika aku tidak bisa menyelesaikannya, aku akan menderita ketika kembali. Setelah mempertimbangkan untung dan ruginya, Jian Hen memutuskan untuk tetap teguh sampai akhir. Lagi pula, dia sudah mengucapkan kata-kata kasar, dan jika dia mundur sekarang, dia tidak akan punya muka. Tak pelak lagi, Jian Hen mencibir, hehe, sebagai seorang kultivator pedang, seseorang harus memiliki ketajaman dan semangat seorang kultivator pedang. Karena itu, aku menantangmu atas nama seorang pendekar pedang. Baiklah, kata Lin Chen tanpa ragu. Wajah Jian Hen tampak muram dan dia berkata, sampai jumpa di panggung Jian Wu. Setelah itu, Jian Hen dan yang lainnya berjalan pergi dengan angkuh. Sima Tianqi berkata dengan marah, Lin Chen, bukankah aku baru saja mengingatkanmu untuk tidak membuat masalah? Kau malah mengabaikan apa yang kukatakan. Tidakkah kau tahu, sekarang setelah kau menerima tantangan orang hina itu, kau akan menjadi pusat perhatian seluruh kota Panlong. Akan ada banyak masalah nanti, mari kita lihat bagaimana kau bisa keluar dari situ. Beberapa masalah memang tak terhindarkan. Daripada itu, lebih baik membunuh seekor ayam untuk memperingatkan para monyet. Aku percaya rekan Taois Lin Chen memiliki kekuatan ini. Cloud Moon akhirnya berbicara. Hentikanlah memperkeruh keadaan. Kita memang orang asing, tetapi kau sengaja mengganggu adikku. Kurasa kau juga punya motif tersembunyi dan niat jahat. Kata Sima Tianqi dingin. Kakak senior Tianqi, jangan marah. Saat ini,
Aku punya banyak musuh, dan mereka pasti telah dihasut secara diam-diam oleh seseorang untuk menguji kekuatanku. Bahkan jika aku menolaknya, orang-orang akan tetap datang untuk menggangguku. Karena itu, aku akan menggunakannya untuk menegakkan otoritas dan memberitahu semua orang di kota bahwa aku, Lin Chen, bukanlah orang yang bisa ditindas. Jawab Lin Chen. Seberapapun masalahnya, kau bisa menolak. Di kota Panlong, tidak ada yang bisa memaksamu. Itu karena kau tidak bisa belajar bersabar. Sima Tianqi berkata dengan marah, sekarang kau sudah menerima tantangan, kau tidak bisa mundur. Aku terlalu malas untuk berurusan denganmu lagi, jangan mempermalukan paviliun penjinakan hewan buas. Tentu saja, aku akan membuat mereka mengingatnya. Lin Chen penuh percaya diri. Dengan kultivasi bela diri spiritual 4 revolusi yang dimilikinya saat ini, dia tidak takut bahkan pada para ahli bela diri spiritual 6 revolusi. Segera setelah itu, Lin Chen dan yang lainnya mengikuti mereka dan pergi ke panggung Jianwu. Bagian 585. Suasana meriah di panggung Jianwu. Saat ini, para murid paling elit dari berbagai sekte berkumpul di kota Panlong, masing-masing bersaing untuk mendapatkan keunggulan. Perkelahian kecil dan duel tak terhindarkan, bukankah ini hal yang biasa terjadi? Namun duel ini bukanlah perkara kecil, apakah kau ingat Lin Chen? Tepat sekali, tokoh yang baru-baru ini terkenal itu, yang disebut-sebut sebagai jenius yang diberkati surga, Lin Chen. Siapa lagi kalau bukan dia? Orang itu benar-benar pembuat onar. Kemanapun dia pergi, dia selalu membuat keributan. Baru saja ku dengar dia bertengkar dengan murid sekte pedang, dan sekarang mereka menuju ke panggung Jianwu untuk berlatih bela diri pedang Dao. Astaga, bagaimana bisa kita melewatkan pertunjukan yang spektakuler ini? Ayo cepat cari tempat yang bagus untuk menonton. Seluruh kota Panlong dipenuhi hiruk-pikuk. Mau bagaimana lagi, reputasi Lin Chen belakangan ini terlalu hebat. Semua orang ingin melihat sendiri bakat dan kekuatan Lin Chen, apakah dia benar-benar sehebat yang dirumorkan. Panggung Jianwu. Berdiri di jantung kota Panlong, panggung ini dilapisi dengan material batu keras. Di pintu masuk panggung Jianwu, pedang-pedang besar yang megah dan mengesankan berdiri tegak. Oleh karena itu, begitu Anda memasuki tahap Jianwu, Anda dapat merasakan gelombang ki pedang yang dahsyat. Jian Hen dan yang lainnya, yang sudah familiar dengan jalannya, telah menunggu di panggung Jianwu sejak lama. Area di sekitar panggung Jianwu sudah dipadati orang, berdesakan begitu padat sehingga setetes air pun tidak bisa lewat. Aku tidak menyangka begitu banyak orang tertarik menonton pertempuran ini. Daya tarik Lin Chen terlalu kuat. Hari ini, beberapa tokoh besar dari Dewan Spiritual telah berlatih tanding di panggung Jianwu, tetapi tidak ada yang menarik kerumunan sebesar ini. Lin Chen belakangan ini sangat terkenal. Semua orang ingin melihat sosok legendaris ini dengan mata kepala sendiri. Sepertinya memiliki reputasi yang terlalu baik tidak selalu merupakan hal yang bagus. Kudengar Lin Chen baru saja tiba di kota Panlong dan bahkan belum menetap, tetapi dia sudah menjadi sasaran. Begitulah keadaannya di kota Panlong. Jika kita menunggu sampai ujian alam liar utara besok, Lin Chen pasti akan dicabik-cabik. Tapi di mana Lin Chen? Mungkinkah dia ketakutan melihat pemandangan ini? Apakah dia takut menunjukkan dirinya? Semua orang berbicara serentak, berdiskusi dengan penuh semangat. Banyak sekali orang. Takut? Ya, kita lihat bagaimana kamu menghadapinya nanti. Bagaimana lagi aku bisa menghadapinya? Aku hanya bisa menghadapinya. Di belakang kerumunan, Lin Chen sedang berbicara dengan Sima Tianqi. Meskipun reputasi Lin Chen sangat terkenal, bukan berarti semua orang di domain pedang langit telah melihat penampilan Lin Chen yang sebenarnya. Tepat saat itu, Jian Hen melompat ke panggung Jianwu, mengamati sekelilingnya. Dia juga terkejut dengan kerumunan yang sangat besar. Tekanannya sangat besar, dan dia bahkan merasakan sedikit penyesalan di hatinya. Dia berkata dengan keringat di dahinya, aku tidak menyangka pertarungan dengan Lin Chen ini akan menarik begitu banyak penonton. Jika aku kalah dari Lin Chen, betapa memalukannya. Saat ia merasa gelisah, sebuah suara terdengar di telinganya, Jian Hen. Ini menyangkut kehormatan dan reputasi sekte pedang. Kau tidak punya alasan untuk gagal dalam pertempuran ini. Tentu saja, jika kau bisa mengalahkan Lin Chen, kau pasti akan membuat namamu terkenal dalam satu pertempuran. Apakah kau bisa memanfaatkan kesempatan itu tergantung padamu sendiri. Jian Hen terkejut, akhirnya mengumpulkan semangat bertarungnya. Dia menjawab, tenang saja, kakak senior, saya akan mengerahkan seluruh kemampuan saya dan pasti akan mengalahkan Lin Chen. Langsung, tubuh Jian Hen berdiri tegak dan gagah. Dia melihat sekeliling dan berkata dengan suara berat, saudara Taois Lin Chen, silakan naik ke panggung untuk meminta bimbingan. Di mana Lin Chen? Orang-orang di sekitar menengok untuk melihat, karena tidak banyak orang yang benar-benar mengenal Lin Chen. Tiba-tiba, gelombang. Sebuah bayangan, dari kerumunan di belakang, melompat ke panggung Jianwu. Setelah melihat ini, Lin Chen mengenakan jubah putih, rambut hitamnya terurai, matanya seperti kilat, tubuhnya berdiri tegak dan lurus seperti pedang. Satu-satunya hal yang membuat orang merasa menyesal adalah wajah Lin Chen tertutup topeng. Dia di sini. Hah, kenapa dia memakai masker? Menyebalkan sekali, aku ingin melihat wajah asli Lin Chen. Semua orang sangat terkejut dan sedikit kecewa. Sungguh licik, sepertinya Lin Chen tidak ingin penampilannya dikenali, kata Dugu Tianlang. Jangan terburu-buru,
Bahkan jika Lin Chen ini berubah menjadi abu, Tuan Muda akan tetap mengenalinya. Jika dia tidak berani menunjukkan wajah aslinya, maka kita akan mencari orang untuk memasang potretnya di mana-mana. Bukankah dia ingin terkenal? Kalau begitu, biarkan dia mendapatkan semua perhatian, kata Sima Haolong dengan nada sinis. Luar biasa, benar-benar langkah yang luar biasa. Dugu Tianlang tertawa gembira. Saudaraku, apakah ini Lin Chen yang dirumorkan? Benar, meskipun dia memakai topeng, saya sangat mengenal sosoknya. Jika dilihat sekarang, orang ini sepertinya tidak terlalu luar biasa. Dengan kekuatanmu, bagaimana mungkin kau kalah di tangannya? Jangan remehkan Lin Chen ini. Soal teknik fisik, bahkan di sekte pedang yang penuh dengan para ahli, sulit untuk menemukan orang yang bisa menandinginya. Dengan kekuatan Jian Hen, aku rasa peluang kemenangannya tidak terlalu tinggi. Jarang sekali kakakku begitu menghargai seseorang, itu benar-benar membuat kita menantikannya. Di tengah keramaian yang padat, Gongsun Valley sedang berbincang dengan seorang pemuda yang memiliki temperamen luar biasa. Sasarannya telah muncul. Jangan sampai kalian memperlihatkan diri. Rekam setiap gerakannya dengan gambar, jangan lewatkan detail apapun. Dipahami. Ada juga kekuatan tak dikenal yang mengawasi Lin Chen seperti harimau yang mengintai mangsanya. Pendeknya, ketika Lin Chen menampakkan wajahnya, ia menarik perhatian kekuatan dari segala arah. Jian Hen melihat Lin Chen tiba-tiba menutupi wajahnya dengan topeng dan mengejek, kenapa kau tiba-tiba memakai topeng? Apakah kau sengaja mencoba terlihat misterius? Atau kau takut tidak berani bertemu orang lagi setelah kalah nanti? Aku hanya tidak ingin terlalu menjadi pusat perhatian, kata Lin Chen dengan tenang. Lalu, tidakkah kau lihat, bukankah kau sudah cukup terkenal sekarang? Jian Hen tersenyum dingin, hehe, tapi aku benar-benar berhutang budi padamu. Jika aku bisa mengalahkanmu secara terbuka di panggung Jian Wu ini, aku bisa membuat namaku terkenal hanya dalam satu pertarungan. Itu hanya reputasi palsu, apakah itu benar-benar penting bagimu? Kata Lin Chen dengan sedikit sarkasme. Jangan terlalu sombong, kau mungkin mengira dirimu kuat, tapi di sekte pedang, kau sama sekali bukan apa-apa. Balas Jian Hen, sebagai contoh, meskipun aku adalah murid dalam sekte pedang, dengan kekuatanku, aku hanya bisa berada di luar 100 besar di gerbang dalam sekte pedang. Belum lagi murid inti dan murid aula dalam di atas. Jika kau memiliki kemampuan untuk masuk sekte pedang, kau akan tahu betapa tidak berartinya dirimu. Selalu ada orang yang lebih baik di luar sana. Aku berlatih bela diri bukan untuk bersaing dengan orang lain. Nada suara Lin Chen dingin. Jangan bersikap sok suci di depanku. Karena kau seorang pendekar pedang, mari kita bertanding atas nama pendekar pedang. Wajah Jian Hen tiba-tiba menjadi dingin, cahaya dingin menyambar, dan dia menghunus pedang tajam, kilauan dinginnya menakutkan dan menusuk tulang. Semua kultivator pedang di dunia berasal dari sekte pedang, dan murid sekte pedang memang luar biasa. Aku dengar pemahaman Lin Chen tentang dao pedang tidak kalah dengan murid sekte pedang di tingkat yang sama. Iya, jika bakat bela diri Lin Chen hanya menakjubkan, itu tidak masalah. Tetapi kebetulan Lin Chen adalah seorang kultivator pedang, yang membuat banyak murid sekte pedang tidak yakin. Tidak mengherankan jika mereka mencari masalah dengan Lin Chen. Semua orang menunjuk dan berdiskusi, tetapi mereka lebih menantikan penampilan Lin Chen. Ingat, orang yang kau kalahkan adalah Jian Hen. Kata Jian Hen dengan angkuh dan dingin, tunjukkan pedangmu. Aku harus lihat dulu apakah kau punya kekuatan untuk membuatku menghunus pedangku. Kata Lin Chen dengan nada meremehkan. Tamparan di muka, tamparan yang sangat telak. Rumor mengatakan bahwa Lin Chen itu arogan dan sombong, dan dia benar-benar sangat angkuh, bahkan berani menamparkan wajah murid sekte pedang. Cara Lin Chen mengatakan itu, bukankah dia malah mengundang kebencian terhadap dirinya sendiri? Semua orang menghela napas takjub. Orang gila ini, Sima Tianqi merasa jengkel. Ini lebih sesuai dengan kepribadiannya. Cloud Moon tersenyum tipis. Kau bicara seolah-olah kau mengenalnya dengan baik. Sima Tianqi mendengus pelan dan memarahi dengan dingin, aku peringatkan kau. Sebaiknya kau menjauh dari adikku. Kalau tidak, Nona tidak akan bersikap sopan padamu. Jangan ragu untuk meminta bimbingan kapan saja. Wajah Cloud Moon dingin. Dengan kultivasi alam bela diri roh 7 putarannya, dia benar-benar mengalahkan Sima Tianqi. Dugu Tianlang terkejut, lalu tertawa. Meskipun aku tidak menyukai Lin Chen ini, kesombongannya sungguh mengagumkan. Aku sangat berharap dia bisa meredam kesombongan murid sekte pedang yang merasa penting diri itu. Kota Panlong memiliki peraturan yang ketat, seseorang tidak boleh menggunakan seni bela diri untuk mengambil nyawa. Selama dia berada di kota Panlong, nyawa Lin Chen aman. Wajah Sima Haolong muram saat dia berkata, namun, ujian alam liar utara berlangsung selama sebulan. Akan ada banyak kesempatan dan waktu untuk menghadapinya, karena Tuan Muda tidak ingin dia mati begitu saja. Benar, lebih baik membuatnya menjadi cacat permanen dan membuat hidupnya lebih buruk daripada kematian. Dugu Tianlang bahkan lebih jahat lagi. Sebagai pihak utama, Jian Hen sangat marah dengan ucapan Lin Chen dan berkata dengan geram, sungguh arogan. Kalau begitu, pedangku akan mengajarimu bagaimana bersikap rendah hati. Aku selalu bersikap rendah hati. Lin Chen berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Pedang dan pisau tidak punya mata. Jika aku tanpa sengaja melukai atau merenggut nyawa, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Wajah Jian Hen tampak muram.
Kakak senior, tolong. Lin Chen tersenyum, tampak riang. Aku sarankan kau bersiap untuk mati. Mata Jian Hen tajam dan dingin, amarahnya meluap. Jian Tao. Sebuah pedang melesat melintasi langit, 10.000 ki pedang vertikal, bergelombang seperti ombak, membelah aliran udara. Kekosongan itu sendiri tampak menghasilkan sensasi terbakar yang dahsyat. Ki pedang menyerang, melesat keluar dengan liar. Kilat petir. Lin Chen bergerak secepat kilat, sosoknya menjadi kacau dan kabur. Dalam derasnya ki pedang, dia bergerak dengan mulus seperti awan dan air yang mengalir, tak sehelai daun pun menyentuhnya, seperti burung layang-layang laut di tengah badai, memberikan kesan kemudahan tanpa usaha. Ya. Setelah kultivasi Lin Chen meningkat ke tingkat keempat dan dia menyerap kekuatan ledakan petir Lu Feng, teknik gerakan kilat petir Lin Chen langsung meningkat pesat, tidak kalah dengan Xiao Ma. Sangat cepat. Lin Chen ternyata bisa menghindari ki pedang yang begitu padat dengan mudah. Hanya berdasarkan teknik gerakannya saja, Lin Chen benar-benar tidak perlu menghunus pedangnya. Tamparan di muka ini benar-benar telak. Semua orang tercengang. Lin Chen baru saja memperlihatkan teknik gerakannya dan menimbulkan kejutan yang cukup besar. Dia sudah menjadi lebih kuat lagi. Mehem. Sima Haolong dan orang lainnya sama-sama memasang ekspresi serius. Dibandingkan saat ia bertarung melawan Lu Feng, kultivasi Lin Chen tampaknya telah meningkat. Bagaimanapun, teknik gerakan dan kekuatan sangat berkaitan erat. Terlalu cepat, alat perekam gambar itu sama sekali tidak dapat merekam gambarnya. Tidak heran aliansi Persatuan Bahagia kita telah mengirimkan banyak pembunuh, dan mereka semua pergi tanpa kembali. Tampaknya kemampuan Lin Chen ini benar-benar luar biasa. Jangan khawatirkan itu dulu, gunakan saja manik gambar untuk merekam semua adegan di panggung Jianwu. Mungkin, organisasi tersebut akan memiliki cara untuk mengetahui kekuatan Lin Chen yang sebenarnya. Beberapa pembunuh bayaran dari aliansi Persatuan Bahagia mengawasi Lin Chen dengan cermat. Hosh, hosh, gelombang. Ki pedang menyapu dan mengamuk secara horizontal dan vertikal, tetapi bahkan tidak bisa menyentuh bayangan Lin Chen. Jian Hen merasa terkejut sekaligus marah. Dengan indera penglihatannya, ia hanya bisa melihat samar-samar bayangan Lin Chen yang kabur. Teknik gerak Lin Chen yang luar biasa saja sudah cukup untuk mempersulitnya. Bagian 586. Hosh, hosh, gelombang. Tubuhnya bergerak secepat kilat, seperti hantu tanpa jejak. Lin Chen merasa tenang, setiap langkahnya menghasilkan guntur, saat dia melesat menembus gelombang ki pedang. Bagaimana jika teknik gerakanmu cepat, tapi jantungmu tidak akan berhenti berdetak? Selama kau makhluk hidup, kau tidak bisa lolos dari tatapan hatiku. Mata Jian Hen tajam, pikirannya terfokus. Mata berbentuk hati. Mata hati pedang, sangat berwawasan. Dengan alam hati pedang pencapaian agung Jian Hen, meskipun sulit untuk menangkap sosok Lin Chen, dia samar-samar dapat merasakan fluktuasi detak jantung Lin Chen yang lemah melalui hati pedangnya. Kamu pikir kamu mau pergi kemana? Jian Hen mengeluarkan teriakan dingin, ki pedangnya seperti awan yang mengalir, mengembang dan menyusut, menggunakan kelembutan dan kecepatan sekaligus. Cincin pedang. Garis-garis ki pedang, seperti ular spiritual, melingkar, membentuk cincin ki pedang, mengikuti fluktuasi detak jantung Lin Chen yang lemah. Cincin ki pedang yang sangat tajam menyapu ke arahnya. Itu cukup terampil. Lin Chen sedikit terkejut, tetapi dia tetap tidak menganggapnya serius. Sosoknya melesat dan berkelit seperti ikan loah yang licik, selalu berhasil lolos melalui celah-celah di cincin pedang dengan mudah yang mengejutkan. Teknik gerakan yang sangat bagus. Hanya dengan teknik gerakannya saja, Lin Chen hampir bisa berdiri di posisi yang tak terkalahkan. Lin Chen ini sangat sabar, dengan sengaja mengatur strategi, menunggu kesempatan. Semua orang berbicara dengan antusias. Karena teknik gerakan Lin Chen yang sangat cepat, rasanya seperti Jian Hen sedang menampilkan pertunjukan solo di seluruh panggung Jianwu. Dasar cucu, apa kau cuma tahu cara kabur saja? Jian Hen menggertakkan giginya. Setelah beberapa kali bergerak, dia bahkan tidak bisa melukai Lin Chen, merasa sangat terhina. Sosok Lin Chen mengeras, memperlihatkan wujud aslinya, dan dia berkata dengan ringan, saat pedangku terhunus, pasti akan menumpahkan darah. Aku tidak ingin melukai kakak senior. Penghinaan. Penghinaan terang-terangan. Sebagai kultivator pedang bela diri roh 4 revolusi, seorang murid dalam sekte pedang, dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk membuat Lin Chen menghunus pedangnya. Jian Hen sangat marah hingga wajahnya memerah, dan dia mengamuk sambil berteriak, dasar orang sombong. Beraninya kau begitu merajalela di wilayah sekte pedang. Karena kau begitu pandai bersembunyi, mari kita lihat bagaimana kau bersembunyi dari formasi pedangku. Selesai berbicara, Jian Hen memperagakan gerakan pedang. Gelombang ki pedang yang dahsyat, seperti badai yang mengamuk, seluas air terjun, melesat ke segala arah, menembus setiap sudut. Susunan pedang, jaring langit dan bumi, teriak Jian Hen dengan ganas, cahaya pedangnya menari dengan cepat, dan ki pedang di sekitarnya terbelah lapis demi lapis, seperti benang yang mengalir, menjalin menjadi jaring, membungkus ke segala arah, membentuk jaring langit dan bumi. Hosh, hosh, gelombang. Benang-benang pedang yang tak terhitung jumlahnya, melingkar dan menyapu, memenuhi udara dengan jejak yang mengalir, aliran udaranya kacau dan berlapis-lapis, sehalus jarum dan benang, bergerak ke segala arah, mengikuti aura Lin Chen, tanpa henti dan dengan gila-gilaan menjeratnya. Keahlian berpedang yang bagus. Lin Chen tak kuasa menahan diri untuk memuji.
Para kultivator pedang dunia berasal dari sekte pedang, dan sekte ini benar-benar sesuai dengan namanya. Bahkan dengan alam kultivator pedang bela diri roh 4 revolusi milik Jian Hen, pemahamannya tentang dao pedang sangat mengesankan. Sayangnya, setelah Lin Chen menembus alam bela diri roh 4 revolusi, kekuatannya mengalami peningkatan pesat secara menyeluruh. Pada level yang sama, dia sama sekali tidak sebanding dengan Lin Chen. Dan formasi pedang jaring langit dan bumi Jian Hen sangat padat, hampir sepenuhnya memenuhi seluruh panggung Jian Wu tanpa celah. Tidak realistis bagi Lin Chen untuk mengandalkan teknik gerakannya untuk menghindar lagi. Tidak bisa melakukannya. Lin Chen mengangkat telapak tangannya. Awalnya itu adalah telapak tangan biasa, tetapi di bawah cahaya kemerahan, telapak tangan itu sedikit berkedip dengan ketajaman yang memikat. Rasanya seolah-olah seluruh telapak tangan Lin Chen adalah pedang panjang yang tajam. Iya, Lin Chen sudah mampu menerapkan dao pedang pada teknik bela dirinya. Ditambah dengan bentuk tubuh berlian Lin Chen, alam tubuh tahap ketujuh, yang sekeras baja dan kebal terhadap pedang dan tombak, ia dapat menggunakan tinju dan telapak tangannya sebagai senjata tajam. Pisau genggam. Telapak tangan Lin Chen dipenuhi dengan esensi bintang, dan tubuhnya terlindungi erat oleh ki naga mistik. Bilah telapak tangan, seperti pedang, langsung menghantam benang-benang pedang yang kusut dan mengamuk, memotongnya hingga putus. Ya ampun, apakah Lin Chen ingin menembus formasi pedang dengan tangan kosong? Ada rumor yang mengatakan bahwa teknik tubuh Lin Chen sangat luar biasa, sekeras berlian, dan dagingnya dapat menyaingi senjata keras. Tapi sekuat apapun battle body seseorang, mustahil itu cukup kuat untuk melawan pedang, kan? Semua orang tercengang, terkejut dengan tindakan Lin Chen. Gelombang. Kilatan bilah telapak tangan yang kuat dan ganas, berkilauan dengan ujung yang tajam, tak terkalahkan, membelah angin dan ombak. Benang-benang pedang yang kusut semuanya terputus oleh bilah telapak tangan Lin Chen, dan dia menerjang maju dengan kekuatan yang luar biasa. Jian Hen sangat ketakutan. Melihat Lin Chen begitu kuat dan angkuh, dia merasa sangat malu dan menyerang. Dia adalah murid kultivator pedang yang hebat dan perkasa, tetapi pencapaiannya dalam dao pedang benar-benar berada pada tingkatan yang berbeda dibandingkan dengan Lin Chen. Yang lebih menakutkan lagi adalah dia tidak pernah menyangka tubuh fisik dapat mencapai tingkat kekuatan seperti itu. Menggunakan telapak tangan sebagai pedang bukanlah hal yang aneh di sekte pedang, tetapi sangat jarang terjadi, dan mereka yang melakukannya adalah individu-individu yang luar biasa. Namun, Lin Chen, dari paviliun penjinak hewan yang tidak terutama berfokus pada dao pedang, memiliki pencapaian yang sangat mendalam dalam dao pedang. Oleh karena itu, para murid sekte pedang yang menyaksikan pertempuran itu semuanya merasakan gelombang amarah di hati mereka, merasa sangat terhina. Jian Hen sangat marah dan berkata dengan garang, kalau begitu, aku ingin melihat tangan siapa yang lebih kuat, atau pedang siapa yang lebih tajam. Uset, gelombang. Energi pedang bersilangan, cahaya pedang yang berbintik-bintik, melesat seperti pelangi, membawa ketajaman tak tertandingi yang mampu menembus gunung, dalam garis lurus, berkedip dengan cahaya dingin yang memikat, energi pedang itu terasa menusuk saat menekan lurus ke arah Lin Chen. Namun, Lin Chen tetap tidak menghindar, kekuatan telapak tangannya sangat dingin, dan ketajamannya sangat terasa. Pada saat itu, semua orang menatap dengan mata terbelalak, pandangan mereka terpaku. Mungkinkah Lin Chen benar-benar ingin menghadapi pedang tajam Jian Hen hanya dengan satu telapak tangan? Hosh, gelombang. Telapak tangan, ujung pedang, keduanya menembus udara. Melihat bahwa mereka akan segera berbenturan. Mata Lin Chen menyipit, dan senyum jahat dan licik tersembunyi di balik topengnya. Tubuh tempurnya memang kuat, tetapi tidak cukup kuat untuk menghadapi pedang spiritual secara langsung. Dari awal hingga akhir, dia hanya memberi Jian Hen ilusi serangan yang luar biasa. Ngomong-ngomong, itu terjadi begitu cepat. Pada saat benturan terjadi, sosok Lin Chen bergeser secara misterius. Telapak tangan yang melesat lurus ke depan tampak telah memperhitungkan sudut yang paling tepat, hanya menyentuh ujung pedang. Kemudian sosoknya maju, memanfaatkan celah tersebut. Wajah Jian Hen berubah drastis. Merasakan hembusan angin telapak tangan yang ganas menerpa dirinya, ia menyadari bahwa ia telah jatuh ke dalam perangkap. Saat berikutnya, Lin Chen mendekat dari samping, telapak tangannya yang kuat dan ganas tanpa ampun menebas lurus ke arah pergelangan tangan Jian Hen yang memegang pedang. Bang! Gelombang! Pergelangan tangan Jian Hen terasa seperti disambar petir, mati rasa dan sangat sakit. Gelombang kekuatan dahsyat dan luar biasa mengalir ke pembuluh darah tulangnya, dan rasa sakit yang hebat dengan cepat menyebar ke seluruh lengannya. Dentang! Gelombang! Pedang panjang itu terhunus. Sepasang mata dingin dan angkuh menatap langsung ke mata Jian Hen, dan suara dingin penuh penghinaan terdengar, sudah kubilang, kau tidak pantas menghunus pedangku. Wajah Jian Hen pucat pasi, dan dia ketakutan. Secara naluriah dia ingin mundur, tetapi kekuatan telapak tangan Lin Chen yang dahsyat langsung menekan maju lagi. Sebuah kekuatan telapak tangan yang kuat dan dahsyat menghantam dadanya dengan keras. Gelombang. Jian Hen berteriak ketakutan, organ dalamnya berguncang hebat, darah dan ki-nya melonjak, energi spiritualnya kacau, dan dia terhuyung mundur selangkah demi selangkah, sampai ke tepi panggung Jian Wu, tidak mampu menjaga keseimbangannya, terhuyung-huyung dan hampir jatuh. Tiba-tiba, bayangan yang terus menghantui. Wajah Jian Hen dipenuhi kepanikan. Sebelum dia sempat bereaksi, raungan menggelegar bergema, berjongkok. Gelombang.
Jian Hen berteriak lagi, langsung terkejut oleh teriakan Lin Chen yang menggelegar, meronta-ronta hingga jatuh dari panggung Jian Wu. Dia duduk di tanah dalam keadaan linglung, wajahnya kosong, dan butuh waktu lama baginya untuk sadar kembali. Kakak senior, terima kasih atas konsesinya. Lin Chen menangkupkan tinjunya. Dia menang. Ritme apa ini? Terlalu cepat, bagaimana Lin Chen bisa menyerang? Seluruh hadirin terdiam, sama seperti Jian Hen, mereka semua terstunet. Orang ini mengubah gerakannya terlalu cepat, dia bahkan berhasil mengecohku. Dugu Tianlang tercengang. Lin Chen ini masih muda, tetapi pengalaman bertarungnya sudah matang. Dia menangkis serangan yang datang, beradaptasi dengan perubahan. Bahkan tuan muda ini pun malu dengan kesadaran dan keterampilan bertarungnya. Wajah Sima Haolong tegang. Meskipun dia membenci Lin Chen, dia harus mengakui bahwa kekuatan dan kesadaran bertarung Lin Chen benar-benar luar biasa. Iya, jika dia berada di tingkat kultivasi yang sama denganmu dan aku, dia tidak akan mampu menandingi orang ini. Dugu Tianlang mengangguk berulang kali, niat membunuhnya terhadap Lin Chen semakin meningkat. Kemampuan bela diri dan adaptasi Lin Chen ini benar-benar tak terduga. Bahkan aku pun tertipu olehnya. Tak heran kau mengalami kekalahan karena sama sekali tidak memahaminya. Fakta bahwa dia dapat dengan mudah mengalahkan Jian Hen menunjukkan bahwa dia menahan banyak kekuatan. Iya, dia terasa bahkan lebih menakutkan daripada rumor-rumor yang beredar. Memang, dia tumbuh terlalu cepat. Baru 10 hari sejak insiden kota gurun surgawi, dan sekarang dia bisa dengan mudah mengalahkan seorang ahli kultivator pedang bela diri roh 4 revolusi, dan itu pun seorang murid sekte pedang. Lembah Gongsun dan yang lainnya berdiskusi dengan berat hati. Alarm palsu. Sima Tianqi menghela napas lega. Mata indah Cloud Moon berbinar, dan dia tersenyum diam-diam, "Mas, mari kita lihat berapa lama kau bisa terus bersembunyi." Awalnya, Cloud Moon masih sedikit ragu, tetapi melihat Lin Chen mengenakan topeng lagi, dia menatap mata Lin Chen dengan lebih saksama. Kemudian, sosok dalam pikirannya secara bertahap menyatu, dan tidak ada lagi rasa ketidaksesuaian. Jian Hen terdiam lama. Ketika ia tersadar, telinganya memerah karena marah, dan ia berteriak, "Lin Chen, kau telah menipuku." "Bagaimana aku bisa menipumu?" tanya Lin Chen balik. "Bukankah tadi kau sombong dan ingin menantang pedangku dengan telapak tanganmu?" Jian Hen menggertakkan giginya. "Kakak senior benar-benar bercanda. Apa kau pikir ada orang sebodoh itu di dunia ini? Kau juga tahu ini tanganku, bagaimana mungkin aku melawan dengan pedang? Kalau itu kakak senior, apakah kau akan melakukan itu?" kata Lin Chen dengan sedikit sarkasme. "Kau," gelombang, wajah Jian Hen memperlihatkan urat-urat yang menonjol karena amarah, dan dia berkata dengan geram, "Kau mempermalukan aku. Ini hanya pertukaran jurus bela diri, apa bisa disebut penghinaan? Lagi pula, aku tahu kekuatanku tidak cukup, jadi aku memanfaatkan situasi ini dan cukup beruntung bisa menang sedikit atas kakak senior." Lin Chen berkata dengan acuh tak acuh. "Memanfaatkan situasi. Kupikir kau licik dan tercela." Jian Hen dipenuhi dengan kebencian yang mendalam. Di depan para murid dari berbagai sekte, yang hancur bukanlah reputasinya sendiri, tetapi seluruh sekte pedang yang terlibat. "Lagi!" Jian Hen berteriak, sambil mengingat pedangnya yang telah jatuh, bertekad untuk berduel dengan Lin Chen hingga akhir. Pertukaran ilmu bela diri itu tentang mengetahui kapan harus berhenti. "Kakak senior agak berlebihan." Lin Chen berkata dengan nada menghina, "Sungguh. Ayo bertarung 100 kali, 1000 kali, kau tetap bukan lawanku. Bajingan." Jian Hen sangat marah hingga meledak, dan hendak menyerang. "Mundur, bukankah kau sudah cukup mempermalukan dirimu sendiri?" Teriakan dingin menggema, kerumunan di belakang langsung menjadi gelisah, dan sesosok tegak dan dingin, dengan aura yang menakutkan, berjalan mendekat. Lin Chen mengerutkan kening, merasa bahwa pendatang baru itu luar biasa. Dan Jian Hen tampak waspada terhadap pendatang baru itu. Dia, yang awalnya dipenuhi amarah, langsung mundur. Bagian 587. Tiba-tiba, seorang pemuda bertubuh tegap, melangkah dengan percaya diri dengan langkah berat seperti mendaki gunung, memancarkan aura yang menakutkan saat ia mendekat. Ia memiliki wajah persegi, dahi lebar, hidung mancung, dan mata seperti kilat. Wajahnya yang berwarna perunggu memiliki fitur yang tegas dan terpahat, seolah-olah diukir dari batu dan bersinar terang. Meskipun tidak tampan secara konvensional, semangat kepahlawanan terpancar dari dahinya. Langkah kakinya ringan namun bertenaga, menghasilkan hembusan angin di setiap langkahnya, dan ia membawa dirinya dengan sikap yang angkuh. Kakak senior Jian San. Bahkan kakak senior Jian San pun hadir. "Aku dengar kakak senior Jian San telah berlatih di kota Panlong selama setengah tahun, membunuh banyak sekali binatang buas, dan kekuatan tempurnya sangat hebat." Lin Chen terlalu sombong. Dia telah sangat mencemarkan reputasi sekte pedang. Aku khawatir semua murid sekte pedang yang menonton di sini berharap mereka bisa naik dan memberi pelajaran kepada Lin Chen. Sungguh menyedihkan. Mengingat situasi saat ini, Lin Chen mungkin akan mati sebelum dia sampai ke ujian alam liar utara besok. Semua orang menghela napas, menandakan bahwa pendatang baru itu memiliki pengaruh yang cukup besar di kota Panlong. "Itu Jian San, monster itu," kata Dugu Tianlang cukup terkejut. "Kau mengenalnya?" tanya Sima Haolong. "Aku pernah bertarung dengannya sebelumnya, tapi saat itu, tingkat kultivasi kami tidak tinggi, dan kultivasiku bahkan 2 revolusi lebih tinggi darinya. Namun, pada akhirnya, aku hanya menang dengan susah payah," jawab Dugu Tianlang.
Kultivasinya memang luar biasa. Dia pasti berada di alam bela diri spiritual 5 revolusi, kan? Sima Haolong mengerutkan kening, tapi Lin Chen bisa dengan mudah mengalahkan Jian Hen. Tuan muda berpikir Jian San mungkin tidak akan mendapatkan keuntungan. Murid sekte pedang jumlahnya sebanyak individu-individu kuat lainnya, dengan bakat luar biasa. Jangan gunakan logika kultivasi biasa untuk menilai kekuatan mereka. Kata Dugu Tianlang dengan sungguh-sungguh, kalian akan mengerti ketika dia bertindak nanti. Oh, Sima Haolong mulai tertarik. Mata Lin Chen tertuju padanya, merasakan aura mendalam pendatang baru itu. Esensi spiritualnya pasti kuat dan murni. Dan dilihat dari fisiknya, dia pasti seorang kultivator pedang yang juga telah berlatih seni penguatan tubuh. Adapun kultivasinya, setidaknya telah melampaui alam bela diri spiritual 4 revolusi dan berada di antara alam bela diri spiritual 5 revolusi. Orang ini tampaknya tangguh, pikir Lin Chen dalam hati, merasakan sedikit tekanan, tetapi lebih banyak kegembiraan. Dia akhirnya bertemu lawan yang layak untuk dilawan. Kakak senior Jian San. Jian Hen dan yang lainnya menangkupkan tangan mereka, seketika kehilangan kesabaran. Tidak berguna, kau benar-benar telah mempermalukan sekte pedang kita. Jian San menegur dengan dingin, lalu langsung melangkah ke panggung Jian Wu, menatap Lin Chen dengan dingin. Nada suaranya mendominasi saat dia bertanya, kau Lin Chen? Itu aku, jawab Lin Chen. Beraninya kau bersikap lancang di kota Panlong, apa kau benar-benar berpikir tidak ada seorang pun di sekte pedangku? Wajah Jian San menunjukkan kemarahan, dan auranya sangat garang. Kakak senior, Anda berlebihan. Saya baru saja tiba di kota ini dan berniat mencari tempat untuk menetap. Tetapi kakak senior di belakang Anda bersikeras untuk berlatih tanding dengan saya. Saya tidak punya pilihan selain menerima tantangan itu. Saya sama sekali tidak bermaksud memprovokasi otoritas sekte pedang. Lin Chen menangkupkan tinjunya, tentu saja, jika saya telah mengatakan sesuatu yang tidak pantas, saya harap Anda akan mengerti. Seorang kultivator pedang harus memiliki semangat seorang kultivator pedang. Jangan bicara terlalu sopan di depanku, aku tidak akan tertipu. Kata Jian San dengan nada mendominasi dan dingin, bukankah kau sangat sombong? Kalau begitu, aku ingin melihat apakah aku cukup layak untuk membuatmu menghunus pedangmu. Jika kakak senior benar-benar ingin berlatih ilmu pedang, tentu saja aku tidak akan berani menolak. Tetapi jika kakak senior hanya bertindak karena kesal sesaat, itu bisa merusak keharmonisan kita. Lin Chen berkata dengan tenang, lagi pula, aku berhak untuk menolak. Menolak, apakah semua murid paviliun penjinak hewan buasmu adalah sekelompok pengecut yang menindas yang lemah dan takut pada yang kuat? Sikap Jian San sangat arogan, sepenuhnya mencerminkan kepribadian yang kasar dan tidak beradab. Menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Jian Hen mendidih karena amarah yang terpendam. Apakah dia baru saja menyiratkan bahwa dirinya sangat lemah? Murid sekte pedang memang sombong, angkuh, dan meremehkan orang lain. Kata-kata ini benar-benar menjengkelkan. Dugu Tianlang juga merasa sedikit kesal. Lagi pula, bukan kita yang mempermalukan paviliun penjinakan hewan buas. Kau dan aku hanya akan menikmati pertunjukan bagus ini. Sima Haolong acuh tak acuh. Di matanya, Jian San tidak lebih dari seorang badut arogan yang haus perhatian. Namun, Sima Tianqi berkata dengan marah, ini sudah keterlaluan. Sekalipun kota Panlong adalah wilayah sekte pedangmu, seharusnya tidak sampai pada penghinaan dan perlakuan kasar seperti ini. Apakah murid-murid sekte pedangmu hanya memiliki pengendalian diri sebatas ini? Ini duel antara kita para pria, apa kau seorang wanita mengganggu? Balas Jian San dingin. Pria kasar dan dominan seperti dia mungkin akan tetap melajang seumur hidupnya. Awalnya, Lin Chen agak mengagumi Jian San, karena orang yang jujur seperti dia tidak akan menggunakan tipu daya. Namun, ucapan dan perilakunya sangat menyinggung, menyebabkan Lin Chen kehilangan semua kesan baik terhadapnya. Tanpa ragu-ragu, Lin Chen berkata, karena kakak senior bersikeras, maka saya akan dengan berani menawarkan langkah untuk Anda bimbing. Seharusnya memang begitu. Ekspresi Jian San berubah muram. Bang, gelombang. Tanah bergetar. Sebuah pedang tebal dan berat, seberat gunung, mendarat dengan keras, ujungnya memecah tanah dan mengirimkan getaran kuat ke udara, memancarkan aura yang tak terbatas dan mendominasi. Ini adalah pedang berat Xuan Wu. Kudengar pedang ini beratnya 1000 jin dan memiliki kekuatan setara gunung. Ada desas-desus bahwa kakak senior Jian San dapat dengan mudah membelah gunung setinggi 100 sang menjadi beberapa bagian. Di antara kultivator tingkat alam bela diri yang sama, hampir tidak ada yang mampu menahan kekuatan satu serangan pedang kakak senior Jian San. Dan kultivasi Lin Chen seharusnya berada di sekitar alam bela diri roh 4 revolusi, sementara kultivasi kakak senior Jian San hampir 6 revolusi. Kurasa tubuh ramping Lin Chen akan terbelah dua oleh satu tebasan pedang. Semua orang tersentak, jantung mereka berdebar kencang karena takut. Dari mana asal-usul pedang ini? Sima Haolong juga sangat terkejut. Pedang berat Xuan Wu. Konon pedang ini ditempa dari kombinasi taring naga dan besi yang sangat kuat, beratnya 1000 jin. Kebanyakan orang akan kesulitan menggunakan pedang ini. Namun, di tangan Jian San, pedang ini seringan bulu. Aku hampir mengalami kerugian besar saat itu, kata Dugu Tianlang dengan sungguh-sungguh. Kalau begitu, dia pasti juga seorang kultivator tubuh, kan? Sima Haolong bertanya lagi. Tentu saja, tingkat kultivasi tubuhnya dan kultivasinya benar-benar setara. Sepertinya Lin Chen benar-benar telah bertemu lawan yang tangguh.
Jika dia berani menghadapinya secara langsung, dia pasti akan mengalami kemunduran. Kata Dugu Tianlang dengan nada yang tak perlu dipertanyakan. Lin Chen juga merasakan keistimewaan pedang berat Xuan Wu, dan matanya semakin berbinar. Sebuah ide muncul di benaknya, dan dia memuji sambil tersenyum, pedang berat yang sangat bagus. Cukup bicara. Jika kau mampu menahan salah satu serangan pedangku secara langsung dan memaksaku mundur, masalah ini akan selesai. Kata Jian San dengan nada memerintah, jika kau kalah, kau harus meminta maaf secara terbuka kepada seluruh sekte pedang. Kakak senior memang terus terang, tapi aku tidak akan berduel dengan siapapun tanpa alasan. Karena ini semua tentang menjaga reputasi sekte, aku juga punya syarat. Kata Lin Chen. Kondisi apa? Karena ini kompetisi bela diri, seharusnya ada hadiahnya. Hadiah apa yang Anda butuhkan? Jika aku cukup beruntung untuk menang, aku ingin pedang berat itu berada di tanganmu. Lin Chen memiliki tatapan licik, karena sejak pandangan pertamanya tertuju pada pedang berat Xuan Wu. Sungguh kurang ajar. Lin Chen ini benar-benar arogan, berani-beraninya menginginkan pedang kakak senior Jian San. Terlepas dari menang atau kalah, bahkan jika pedang ini jatuh ke tangan Lin Chen, dengan perawakannya yang kecil, mampukah dia menggunakan pedang berat Xuan Wu ini? Semua orang mencemooh, merasa bahwa Lin Chen terlalu naif dan bodoh. Anak ini benar-benar tahu cara memanfaatkan orang lain, namun dia tidak pernah mempertimbangkan latar belakang lawannya. Dia terlalu percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Dugu Tianlang tersenyum tipis. Sombong dan merasa penting diri sendiri, dia pasti akan tersandung. Sima Haolong mendengus pelan. Tapi, aku belum pernah melihat anak ini mengalami kekalahan. Dugu Tianlang berkata dengan wajah penuh harap sambil tersenyum, hehe, kali ini, dia pasti bisa menunjukkan kemampuan sebenarnya, kan? Dia mulai lagi, dia masih belum bisa menghilangkan kebiasaan buruk ini. Sima Tianqi menggelengkan kepalanya dengan kesal. Bahkan aku percaya pada kekuatannya, mengapa kau, sebagai kakak seniornya, selalu meragukannya? Cloud Moon tak kuasa menahan diri untuk tidak berkata demikian. Kau sama sekali tidak mengerti. Sima Tianqi menatap dingin, berkata dengan nada jijik, lagi pula, apakah Nona sangat akrab denganmu? Tolong jauhi aku. Huff, gelombang. Wajah Cloud Moon tampak dingin saat dia beranjak pergi. Jian San terkejut, matanya menyipit, dan dia mencibir, hehe, kukira kau hanya sombong, tapi sepertinya kau juga orang yang sangat serakah dan bodoh. Aku adalah seorang kultivator pedang, dan tentu saja aku sangat antusias ketika melihat pedang-pedang yang indah. Lin Chen tersenyum tipis. Lalu kau tahu, seorang kultivator pedang menghargai pedangnya sama seperti nyawanya. Jika kau ingin mengambil pedang berat Xuan Wuku, itu sama saja dengan mengambil nyawaku. Kata Jian San dengan amarah yang tertahan. Aku tahu, jadi kakak senior juga bisa memilih untuk menolak. Tentu saja, tanpa alasan apapun, aku juga tidak akan menerima tantanganmu. Aku percaya masih ada aturan di kota Panlong. Lin Chen sengaja memprovokasinya. Kau mencoba memprovokasiku dengan gertakan. Wajah Jian San memerah, dan dia menambahkan, lalu bagaimana jika kau kalah? Siap melayani Anda. Beraninya kau, kata Jian San dengan garang, jika kau kalah, aku tidak hanya ingin kau meminta maaf kepada sekte pedangku, tetapi aku juga akan melumpuhkan kultivasimu. Berani atau tidak? Lin Chen, cukup, seru Sima Tianqi dengan cemas. Namun, yang lain malah merasa senang. Melumpuhkan kultivasi seseorang, itu adalah pertaruhan besar. Ini semakin menarik. Aku tidak pernah menyangka semuanya akan sampai sejauh ini. Kata Dugu Tianlang sambil tersenyum. Kurasa anak ini sengaja mencari kematian. Tapi jika dia menjadi cacat, justru itulah yang kuinginkan. Maka dia akan berada di bawah belas kasihan Tuan Muda. Kata Sima Haolong dengan nada jahat. Lin Chen mengerutkan kening dan tersenyum tipis. Hehe, tanpa dendam masa lalu, bukankah taruhan kakak senior agak terlalu kejam? Seperti yang kau katakan, kau juga bisa memilih untuk menolak. Jian San merasa puas, akhirnya berhasil mengungguli Lin Chen dalam hal momentum. Keberuntungan berpihak pada yang berani. Bukankah hidup ini seperti perjudian? Lin Chen tersenyum, lalu ekspresinya tiba-tiba berubah muram, dan seringai teruk di bibirnya, aku terima. Dia benar-benar menerimanya. Lin Chen benar-benar orang gila yang gegabah. Jika dia bukan orang gila, dia tidak akan menimbulkan kehebohan di mana-mana. Yang kaku mudah patah, dia ditakdirkan untuk menderita kerugian. Semua orang berseru, jarang sekali melihat sosok legendaris dan paling terkemuka itu, hanya untuk kemudian ia mungkin jatuh dan kalah secara tragis dalam sekejap. Mereka benar-benar merasa kasihan pada Lin Chen. Jian San terkejut, lalu mencibir, hehe, meskipun aku tidak tahu dari mana kepercayaan dirimu berasal, aku kagum dengan keteguhan hatimu. Untuk menunjukkan ketulusanku, aku akan mengalahkanmu dengan terhormat. Aku juga akan memberikan yang terbaik. Semangat juang Lin Chen melambung tinggi. Crippling Cultivation ibarat pertarungan hidup dan mati. Semua mata tertuju pada panggung Jian Wu, semuanya berkonsentrasi pada Lin Chen. Dasar idiot besar, Sima Tianqi merasa jengkel, karena kedua belah pihak telah menerima tantangan tersebut, tidak ada yang bisa dilakukan untuk membalikkan keadaan. Kesombongannya tetap tak berkurang, inilah topeng yang kukenal. Cloud Moon tersenyum, kecantikannya bagaikan seorang abadi. Apalagi satu Jian San, bahkan saat menghadapi Yun Luotian, seorang ahli alam inti emas, Lin Chen tidak pernah menyerah. Bagian 588.
Panggung Jianwu. Keduanya berdiri saling berhadapan, siap untuk konfrontasi. Pedang berat Xuanwu bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi oleh orang biasa. Aku dengar kakak senior Jian San tidak hanya mahir dalam ilmu pedang, tetapi teknik fisiknya juga luar biasa, memungkinkannya untuk melawan binatang buas dengan tangan kosong. Meskipun kakak senior Jian San hanya memiliki kultivasi alam bela diri spiritual 5 revolusi, jika berhadapan langsung, dengan pedang berat Xuanwu miliknya, bahkan seorang ahli alam bela diri spiritual 6 revolusi mungkin tidak akan mampu menahannya. Lin Chen sangat kuat, tetapi kekuatannya paling tinggi hanya berada di alam bela diri spiritual 5 revolusi. Jika dia menggunakan teknik gerakan dan keterampilan seni pedang, dia mungkin masih punya kesempatan. Jika terjadi bentrokan langsung, dia pasti akan mencari kematian. Jelas sekali, para penonton di sekitarnya lebih bersorak untuk Jian San. Tunjukkan pedangmu, jangan bilang aku tidak layak, kata Jian San dengan suara berat. Tentu saja, di depan kakak senior, aku tentu saja tidak akan berani bersikap sombong. Ekspresi Lin Chen tampak acuh tak acuh saat ia memperlihatkan pedang naga surgawi. Sebuah pisau. Semua orang terkejut, dan Jian San juga terdiam. Bukankah Lin Chen adalah kultivator pedang? Mengapa dia menggunakan pedang sekarang? Aku mendengar itu, Lin Chen bertarung melawan tetua bangau bayangan dari gerbang bayangan dan merebut pedang pusaka penjaga gerbang bayangan. Mungkin ini adalah pedang pertempuran itu. Sebagai kultivator pedang, namun tidak menggunakan pedang, mengapa rasanya dia sengaja meremehkan kakak senior Jian San? Semua orang terkejut dan bingung. Hanya Sima Haolong dan yang lainnya yang benar-benar merasakan betapa dahsyatnya pedang naga surgawi milik Lin Chen. Ekspresi Jian San berubah gelap, dan dia mendengus dingin, anak kecil. Apakah kau sengaja mencoba mempermalukanku? Tidak ada maksud lain, hanya saja aku merasa pedang pertempuran ini cukup berguna akhir-akhir ini. Lagi pula, pedang dan pisau pada dasarnya berasal dari keluarga yang sama, kakak senior seharusnya tidak keberatan, kan? Lin Chen tersenyum tipis. Terserah kamu, itu tidak berarti apa-apa bagiku, kata Jian San dengan nada sangat meremehkan. Baiklah, tolong jelaskan padaku, kata Lin Chen. Aku akan membuatmu benar-benar merasakan apa itu rasa takut. Ekspresi Jian San tiba-tiba berubah dingin. Pedang berat Xuanwu bergerak sedikit, ruang hampa bergetar, dan ki pedang yang luas dan megah, seberat gunung, menyebar dengan raungan. Gelombang. Kekosongan itu bergetar, batu-batu di tanah bergemuruh, dan medan aura menjadi kacau. Momentum pedang itu. Rasanya seperti kekuatan gunung yang besar, menekan ke bawah, membuat medan aura di sekitarnya menjadi sangat berat, seperti tenggelam ke dalam lumpur, setiap langkah terasa dalam dan sulit untuk bergerak. Betapa padatnya ki pedang. Aku merasa hampir tidak bisa bernapas. Kekuatan pedang berat Xuanwu memang luar biasa. Dengan pedang ini, Lin Chen pedang pusaka milik. Semua orang terdiam, napas mereka tersengal-sengal. Jian San ini memang orang yang garang. Dibandingkan dulu, dia telah membuat kemajuan yang mengesankan. Jika aku harus berhadapan dengannya lagi dengan satu pedang, aku tidak akan sepenuhnya percaya diri. Dugu Tianlang seru. Momentum pedangnya sangat padat, dan kekuatannya luar biasa, sebanding dengan kekuatan alam bela diri spiritual 6 revolusi. Jika orang sekuat ini tumbuh, cepat atau lambat dia akan melampaui kita berdua. Seorang murid sekte pedang memang luar biasa. Sima Haolong pun tak kuasa menahan diri untuk memujinya. Momentum pedang yang begitu kuat, bahkan aku pun akan waspada. Lin Chen, si idiot besar itu, bahkan belum memahami latar belakang lawannya dengan jelas, namun dia begitu sombong menerima tantangan. Sima Tianqi merasa khawatir. Jian San ini orang yang garang, kurasa Lin Chen akan lumpuh tanpa kita perlu melakukan apapun. Jangan remehkan orang ini. Setahu saya, anak ini belum pernah mengalami kekalahan. Tidak ada pemenang abadi di dunia ini. Kurasa, saudara Gu, kau terlalu banyak berpikir. Lembah Gongsun dan yang lainnya berbincang dengan suara pelan. Saat ini juga, merasakan gelombang momentum pedang yang berat menekan, Lin Chen juga menjadi lambat, dan gerakan tubuhnya agak terbatas. Momentum pedang yang begitu besar, ternyata mampu memberikan tekanan yang begitu kuat padaku. Lin Chen terkejut dalam hati. Keinginannya untuk mendapatkan pedang berat Xuanwu di tangan Jian San semakin membara, ia bertekad untuk mendapatkannya. Lin Chen tidak kekurangan pedang yang bagus, tetapi jika dia bisa mendapatkan pedang berat Xuanwu ini dan memurnikannya, teknik pedangnya pasti akan mencapai terobosan besar. Karena mereka berada di kota Panlong, Jian San tidak berani sembarangan mengambil nyawa. Dia sengaja mengingatkan, Lin Chen, pedang berat di tanganku ini beratnya 1000 kati. Jika aku menyerang, aku mungkin tidak bisa mengendalikan kekuatannya. Jika kau tidak cukup kuat dan terluka parah, jangan salahkan pedangku karena tidak berperasaan. Pedang dan pisau tidak memiliki mata, dan kelalaian tidak dapat dihindari. Jika terjadi kesalahan, saya tidak akan mengeluh. Jawab Lin Chen. Kalau begitu aku lega, kuharap tubuh mungilmu benar-benar sekuat yang dirumorkan. Kata Jian San dingin, nadanya dipenuhi dengan penghinaan dan keraguan yang kuat. Memang, setiap kultivator tubuh yang kuat memiliki fisik yang kokoh dan postur tubuh yang tegap. Dibandingkan dengan Jian San, postur tubuh Lin Chen saat ini terlalu rapuh. Lin Chen juga tidak berani meremehkan lawannya. Dia mengalirkan darahnya yang mendidih di dalam dirinya, dan kekuatan tempurnya melonjak.
Pada saat yang sama, dia mengalirkan ki naga mistik dan kekuatan spiritual bintang, memenuhi seluruh tubuhnya, membentuk pertahanan yang kokoh. Dengan tubuh Vajra Lin Chen yang tak terkalahkan di tahap ketujuh dan tubuh pertempuran urat naganya, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Jian San, hampir mustahil bagi Jian San untuk mengalahkan Lin Chen. Lin Chen memiliki cukup kepercayaan diri dalam hal ini. Tiba-tiba, pedang naga surgawi Lin Chen bergetar, disertai dengan raungan naga yang menggelegar, dan kekuatan naga yang luas dan dahsyat meletus. Aura yang sangat kuat. Kekuatan macam apa ini? Inilah kekuatan naga. Aku dengar tentang gerbang bayangan itu ditempa dari tulang naga, dan kekuatannya luar biasa. Semua orang berdiskusi dengan heran, merasakan kekuatan naga yang kuat yang dilepaskan oleh Lin Chen. Yang meningkatkan antisipasi mereka. Alis Jian San berkerut. Ia sedikit mengurangi rasa jijiknya, menambahkan sedikit keseriusan, dan merenung, pedang ini memiliki roh naga, dan kekuatannya luar biasa. Tak heran kau lebih memilih meninggalkan jalan pedangmu dan menggunakan pedang ini. Tentu saja, kekuatan kakak senior sangat luar biasa, dan ini menyangkut kultivasi dan kelangsungan hidupku, jadi aku tentu saja harus mengerahkan seluruh kekuatanku. Lin Chen sambil tersenyum, penuh semangat bertarung. Seluruh dirinya dipenuhi dengan energi yang menggembirakan. Pedang ini memang pedang yang bagus, tapi aku ragu apakah kekuatanmu sepadan dengan pedang sebagus ini. Ekspresi Jian San angkuh dan dingin. Dia membusungkan dada, sama sekali meremehkan Lin Chen. Dari posisi yang lebih tinggi. Lin Chen ini terlalu sombong. Tunggu saja dan lihat bagaimana kau akan hancur berkeping-keping. Jian Hen dengan nada sinis, setelah kehilangan banyak muka. Dia hanya bisa berharap Jian San dapat membantunya membalas dendam. Kemudian, dua aura kuat berbenturan dengan sengit, menyebabkan arus udara bertabrakan dengan dahsyat. Bahkan ruang hampa di sekitarnya tampak berputar, dan angin kencang menderu. Para penonton di dekat panggung Jian Wu, yang tidak mampu menahan dampak kekuatan yang dahsyat, mundur dengan panik. Aura Jian San melonjak, angin kencang berputar di sekelilingnya seperti pusaran, rambut panjangnya berkibar seperti api, dan dia melantunkan mantra dengan suara berat, ingat. Ambil pedangku, jangan kabur dalam pertempuran. Meskipun aku tak mampu menandinginya, aku akan memilih kehancuran yang gemilang, tak akan pernah mundur. Semangat bertarung Lin Chen sangat tinggi. Seluruh tubuhnya disesuaikan ke kondisi puncak, memiliki kekuatan tanpa batas. Saya harap begitu. Ekspresi Jian San tiba-tiba menjadi dingin, dan momentum pedangnya kembali meningkat. Pedang itu bergerak, seperti gunung yang runtuh. Dalam sekejap, arus udara di sekitarnya tampak langsung mengeras, dan mengendap dengan berat. Guntur dahsyatnya puncak-puncak menebas. Jian San meraung, dan pedang besar yang sangat berat itu bergerak ke atas dengan kecepatan kilat, menarik medan aura di sekitarnya, memanjang dan menghantam ke bawah. Dengan serangan pedang pertamanya, terasa seolah seluruh ruangan ditekan ke bawah. Uset, gelombang. Pedang besar yang kuat dan berat itu, dengan kekuatan 100.000 gunung, menekan ke bawah. Seluruh aliran udara hancur berantakan, bergetar dengan kekuatan yang luar biasa. Lantai keras di bawah kaki mereka benar-benar retak di bawah tekanan momentum pedang. Tekanannya seperti gunung. Lin Chen merasa seolah-olah sedang membawa gunung Tai, tubuhnya terasa sangat berat. Saat seluruh kondisi fisiknya Cheng Shou tekanan yang sangat besar, potensinya meledak seolah memantul kembali, darahnya mendidih, sel-selnya menjadi aktif, dan ki pertempurannya melonjak. Naga merah. Sebuah serangan pedang yang menggelegar, seperti naga tersembunyi yang muncul dari jurangnya, disertai raungan naga yang mengguncang bumi, seekor naga panjang yang cemerlang, membawa momentum pedang yang kuat dan menakutkan, meraung keluar, mengintimidasi segala arah. Boom, gelombang. Kekuatan naga yang dahsyat, layaknya seorang kaisar yang berkuasa, tidak mengizinkan siapapun untuk menindasnya. Momentum pedang yang bagaikan gunung itu hancur berkeping-keping oleh kekuatan naga yang perkasa. Hah! Ekspresi Jian San membeku, benar-benar takjub dengan Lin Chen. Di bawah dampak kekuatan naga yang hampir nyata ini, bahkan jantungnya pun bergetar sesaat tanpa disadari. Dan tentu saja, para penonton di sekitarnya benar-benar terkejut, pikiran mereka sangat terguncang. Naga. Rasanya seperti serangan pedang Lin Chen adalah naga sejati yang hidup. Yang hidup. Sang naga perkasa, raja sejati, tak boleh diprovokasi, tak boleh dilanggar. Uset, gelombang. Sebilah pedang bercahaya berbentuk naga yang dahsyat dan mendominasi, dengan kecepatan seperti guntur, menyapu ke segala arah, menghancurkan lapisan momentum pedang, meraung seperti guntur yang bergemuruh, menghantam dengan kekuatan yang mengguncang bumi. Jian San sangat marah dan berteriak, bahkan naga sejati pun harus tunduk di bawah pedang berat Xuan Wuku. Pada saat konfrontasi, momentum pedang kembali menunjukkan kekuatannya. Dalam sekejap, dua kekuatan dahsyat dan menakutkan menerobos kehampaan, menghancurkan arus udara, dan bertabrakan langsung seperti guntur, kuat melawan kuat. Boom, gelombang. Dengan ledakan dahsyat, langit dan bumi tampak bergetar, mengguncang hati setiap orang yang hadir. Kemudian, lingkaran riak energi yang dahsyat dan menakutkan, seperti gelombang pasang dan badai, meraung dan mengamuk. Seluruh panggung Jian Wu yang keras retak, batu-batu yang hancur beterbangan kemana-mana, berubah menjadi debu. Cahaya cemerlang bersinar, mengaburkan pandangan. Hanya seekor naga yang menakjubkan yang mendominasi satu sisi, menatap dengan bangga ke langit dan bumi. Jian San, yang sebelumnya percaya diri dan bersumpah,
merasakan gelombang kekuatan naga yang mendominasi menerobos ki pedangnya yang padat saat pedang dan bilah pedang benar-benar berbenturan, ekspresi ketakutan memenuhi wajahnya. Yang lebih menakjubkan lagi adalah bahwa tubuh Lin Chen yang tampak ramping, dengan kekuatan battle body-nya, sungguh luar biasa. Mampu menahan benturan sekuat itu, Lin Chen berdiri tegak, pedangnya yang sekeras baja, dipegang dengan lebih aman. Dan jari-jari kaki Lin Chen tampak terpaku di tanah, tidak bergerak sedikitpun. Kekuatan pedang naga surgawi dan tubuh pertempuran Lin Chen benar-benar membalikkan pemahaman Jian San. Kakak senior, sepertinya pedang berat di tanganmu akan berpindah tangan. Di tengah cahaya yang menyilaukan, sepasang mata dingin dan tajam muncul dari balik topeng. Jian San tercengang. Kekuatan naga yang dahsyat dan mendominasi, dengan kekuatan seperti guntur, mengguncang tubuhnya dengan hebat. Tulang dan meridiannya menegang, dan darahnya bergejolak. Boom! Gelombang. Dengan ledakan lain, di tengah aliran udara yang kacau, Jian San terpental ke belakang, terhuyung-huyung. Matanya membelalak, dan ekspresinya tampak ketakutan. Kakak senior Jian San. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah Lin Chen hancur berkeping-keping oleh satu pedang? Semua orang terkejut. Mereka bisa merasakan betapa mengerikannya benturan barusan. Lin Chen. Ekspresi Sima Tianqi tegang saat dia menatap dengan penuh harap. Perlahan-lahan. Di tengah cahaya yang memudar dan arus yang kacau, sesosok figur dingin dan angkuh, bagaikan gunung Tai yang tak tergoyahkan, tegak seperti pedang, tajam seperti baja tempa, perlahan-lahan menorehkan dirinya ke dalam pandangan setiap orang, bersinar dengan kecemerlangan yang tak tertandingi dan cahaya yang menyilaukan. Lin Chen. Ekspresi semua orang tampak terkejut, jantung mereka berdebar kencang. Kontras dengan apa yang mereka harapkan sungguh terlalu besar. Bagian 589. Panggung Jianwu yang retak itu dipenuhi bekas-bekas baptisan pertempuran. Lin Chen berdiri seperti puncak tunggal yang menembus langit, kokoh seperti batu karang, memancarkan aura layaknya raja yang tak terkalahkan. Kekuatan residualnya masih terasa, memandang ke segala arah, megah dan luar biasa, menjulang tinggi di atas para pahlawan. Dalam sekejap, seluruh tempat itu menjadi sunyi, begitu sunyi sehingga suara jarum jatuh pun bisa terdengar. Hati semua orang berdebar kencang seperti gelombang yang bergejolak. Sepasang mata tertuju pada Lin Chen. Keterkejutan di hati mereka membuat mereka terdiam. Pedang berat Xuan Wu, seberat 1000 jin. Dan kakak senior dari Gunung Pedang adalah seorang ahli Jian Wu yang diakui. Dengan anggapan bahwa kultivasinya benar-benar mampu menekan Lin Chen, ia justru dipukul mundur oleh Lin Chen hanya dengan satu serangan pedang. Astaga, apakah ini hanya ilusiku? Apakah itu naga sejati barusan? Auranya menakutkan. Aku masih merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Rumor mengatakan bahwa fisik Lin Chen sangat tangguh, benar-benar unik, dan pedangnya yang cepat bahkan lebih indah. Tapi sekarang tampaknya kekuatan Lin Chen bahkan lebih menakutkan daripada yang disarankan oleh rumor tersebut. Semua orang berangsur-angsur tersadar, sangat ketakutan. Serangan pedang yang sangat mengerikan. Dibandingkan saat dia bertarung melawan Lu Feng, kekuatan tempur Lin Chen setidaknya satu tingkat lebih kuat, dan aku bahkan merasa dia masih memiliki energi yang tersisa. Dugu Tianlang sangat terkejut. Sialan, dia berkembang terlalu pesat. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana dia berkultivasi. Sima Haolong menggertakkan giginya dengan penuh kebencian, merasakan kekuatan Lin Chen meningkat pesat dari hari ke hari, merasa gelisah dan tidak tenang. Masih saja suka pamer. Sekarang memang bagus, dia menang, tapi siapa tahu berapa banyak orang yang akan iri. Sima Tianqi sama sekali tidak merasa senang. Dibandingkan hari itu, dia bahkan lebih hebat. Potensi orang ini benar-benar menakutkan. Melampaui kemampuanku hanyalah masalah waktu. Meskipun Cloud Moon tahu Lin Chen luar biasa, dia juga tercengang oleh serangan pedang yang ditunjukkan Lin Chen. Semua orang sudah melihatnya, kekuatan Lin Chen ini sungguh tidak bisa dipahami menurut akal sehat. Iya, jika kamu ceroboh, kalah darinya memang bukanlah suatu ketidakadilan. Jika kita mencapai level yang sama dengan mereka, tidak, mungkin kita bahkan tidak perlu, kita tidak akan menjadi lawannya. Gongsun Fali dan yang lainnya juga bermandikan keringat dingin. Kekuatan target telah melampaui informasi yang telah kita kumpulkan. Apakah kamu sudah mengingat semua gambarnya? Ingat, tapi agak samar. Cukup sampai di sini, tahap selanjutnya bisa diserahkan kepada organisasi untuk ditangani. Para pembunuh bayaran tersembunyi dari Aliansi Persatuan Bahagia juga tercengang. Tidak, bagaimana mungkin, bahkan kakak senior Gunung Pedang pun tak mampu menandingi Lin Chen ini. Apakah ini lelucon? Mata Jian Hen memerah saat menatap Lin Chen yang gagah di hadapannya, pikirannya teringat akan kata-kata meremehkan Lin Chen kepadanya sebelumnya. Memang, dengan kekuatan Jian Hen saat ini, dia memang tidak berhak memaksa Lin Chen untuk menghunus pedangnya. Dan kakak senior dari Gunung Pedang, apalagi memegang pedang berat di tangannya, masih bisa merasakan pedang itu bergetar. Dia diam-diam terkejut, betapa dahsyatnya kekuatan ini, mungkinkah ini kekuatan seekor naga? Iya, kakak senior Gunung Pedang sangat enggan. Dengan fisik yang kuat, kekuatan tempur yang dahsyat, dan kekuatan pedang berat Xuan Wu, dia sebenarnya tidak mampu menahan serangan pedang Lin Chen. Terlebih lagi, ini terjadi di depan semua orang, bagaimana mungkin dia mundur? Itu memalukan. Jika dia kembali ke sekte, bagaimana dia bisa menghadapi kakak senior dan murid dari seluruh sekte pedang?
Kakak senior, kau membiarkan aku menang. Lin Chen menangkupkan tinjunya dan berkata. Menjijikkan, seru kakak senior dari Gunung Pedang dengan marah. Keji, aku tidak mengerti. Lin Chen bingung. Pedang perang di tanganmu ini sungguh mengerikan. Pedang ini mampu menahan pedang berat Xuan Wuku. Ini bukan kemenangan yang adil. Jika kau membuatku mengakui kekalahan seperti ini, aku tidak akan menerimanya. Kakak senior dari Gunung Pedang bersikeras untuk tidak masuk akal, semua karena dia tidak mau. Memang agak jahat. Kekuatan tempur Lin Chen sama sekali tidak logis jika dibandingkan dengan tingkat kultivasinya. Mungkinkah benar seperti yang dikatakan kakak senior dari Gunung Pedang, bahwa ada sesuatu yang aneh pada pedang perang di tangan Lin Chen? Semua orang tercengang, dan mereka benar-benar tidak bisa menerima kekuatan Lin Chen di dalam hati mereka. Hanya Sima Haolong dan yang lainnya yang tahu di lubuk hati mereka bahwa kemenangan Lin Chen memang pantas, tetapi mereka tidak mau mendukung Lin Chen dan dengan santai terus menonton pertunjukan tersebut. Lin Chen mengerutkan kening dan berkata dengan nada meremehkan, lalu bagaimana aku bisa meyakinkan kakak senior? Bukankah rumor mengatakan tubuh pertempuranmu unik? Aku juga seorang kultivator tubuh. Kenapa kita tidak bertarung dengan kekuatan fisik murni sekali lagi? Jika aku kalah, aku pasti akan terbujuk olehmu, kata kakak senior Gunung Pedang dengan marah. Karena kakak senior begitu bersikeras, maka aku akan membuatmu kalah. Lin Chen cukup terus terang dan langsung menyimpan pedang naga surgawi. Jika mereka benar-benar terus bertanding, Lin Chen mungkin masih akan mengalami sedikit kerugian. Jika hanya soal kekuatan fisik semata, itu hanyalah lelucon, Lin Chen tidak pernah takut pada siapapun. Kakak senior Gunung Pedang menggertakkan giginya dengan penuh kebencian dan berpikir dalam hati, aku tidak percaya bahwa tubuhmu yang kecil itu benar-benar sekuat itu. Bertarunglah, gelombang. Kakak senior Gunung Pedang melangkah seperti gempa bumi. Otot-ototnya menegang, tulang-tulangnya bergeser, dan seluruh tubuhnya terasa seperti dilapisi tembaga dan baja, sekeras batu. Urat-urat di permukaan tubuhnya menonjol, dipenuhi kekuatan yang dahsyat. Dia keras kepala lagi, aku benar-benar belum cukup menonton. Teknik fisik kakak senior Gunung Pedang, di antara rekan-rekannya, dapat menempati peringkat 5 teratas di domain pedang langit. Bahkan dengan tangan kosong, dia dapat menghancurkan baja dan batu. Meskipun rumor mengatakan teknik fisik Lin Chen sangat hebat, dengan perawakan yang menyerupai seorang sarjana muda, bagaimana mungkin dia bisa menjadi kultivator tubuh yang kuat? Diperkirakan setelah pukulan kakak senior dari Gunung Pedang, Lin Chen akan menjadi genangan lumpur, kan? Semua orang menghela napas tanpa henti, merasa bahwa Lin Chen terlalu mudah diperdaya. Jika Lin Chen lebih tegas, di bawah pengawasan semua orang, kakak senior Gunung Pedang mungkin tidak akan berani gagal membayar utangnya. Hanya Sima Haolong dan yang lainnya, setelah menyaksikan fisik Lin Chen, yang tahu betapa bodohnya tindakan kakak senior Gunung Pedang, bahkan penghinaan yang tidak perlu dan merugikan diri sendiri. Kenapa rasanya agak tidak enak? Jian Hen juga merasa bersalah. Sebelumnya, Lin Chen dengan mudah memotong ki pedangnya dengan telapak tangan, meninggalkannya hanya sebagai bayangan. Berpikiran sederhana dan memiliki anggota tubuh yang berkembang dengan baik. Bersaing dengan monster seperti Lin Chen dalam hal tubuh pertempuran sama saja dengan mencari hinaan. Sima Tianqi menggelengkan kepalanya. Kakak senior Gunung Pedang merasa marah dan tidak rela, tidak mampu menerima penghinaan kekalahan. Tubuhnya bergejolak, wajahnya garang, dia mengepalkan tinju bajanya, dan meraung, Lin Chen yang lemah. Aku akan menghancurkanmu dengan satu pukulan. Begitukah? Kalau begitu, aku sangat menantikannya. Lin Chen mencibir. Wajah sok sucimu itu sungguh menjijikkan. Seru kakak senior Gunung Pedang dengan marah. Dia menerjang maju seperti petir yang menyambar. Seluruh panggung Jianwu bergetar hebat. Kekuatan dahsyat itu merobek udara, sungguh ganas dan luar biasa. Uset, gelombang. Angin tinju menderu. Bahkan tanpa pedang berat Xuan Wu, kekuatan pukulan kakak senior Gunung Pedang sekuat gunung. Lin Chen menyipitkan matanya. Teknik fisik kakak senior dari Gunung Pedang ini cukup bagus, sebanding dengan alam tubuh tahap 5 bentuk tubuh berliannya, tetapi Lin Chen telah mencapai alam tubuh tahap 7. Ini adalah keuntungan mutlak. Melihat ini, pukulan berat itu datang. Tinju Lin Chen bergetar hebat, seperti naga petarung, terbungkus baja dan besi, sangat tangguh. Hosh, hosh, gelombang. Dua kepalan tangan, yang tampak biasa saja tetapi membawa kekuatan yang mendominasi, bertabrakan secara langsung. Pada saat itu, semua mata mereka membelalak, dan mereka menahan napas. Bang, gelombang. Kedua kepalan tangan itu berbenturan dengan keras. Aliran udara bergetar, dan semburan kekuatan dahsyat mengamuk keluar. Pupil mata kakak senior Gunung Pedang tiba-tiba menyempit. Ketika tinjunya bertemu dengan tinju Lin Chen, rasanya seperti menghantam benteng yang kokoh. Bukan hanya sulit untuk digoyahkan, tetapi kekuatan yang mendominasi juga terpantul dengan kuat. Kakak senior dari Gunung Pedang mengeluarkan teriakan tertahan. Darah dan kinya melonjak, ekspresinya ketakutan, dan dia terpaksa mundur selangkah demi selangkah. Sebaliknya, Lin Chen teguh seperti batu karang, berdiri tegak layaknya gunung, tak tergoyahkan, agung seperti dewa. Ini seharusnya bukan ilusi, kan? Terlalu kuat, sama sekali tidak logis. Di luar dugaan, dalam hal teknik fisik, kakak senior dari Gunung Pedang masih benar-benar kalah. Seperti kata pepatah, tidak ada gelombang tanpa angin. Rumor juga memiliki tingkat kredibilitas tertentu.
Semua orang sangat terkejut. Melihat Lin Chen berdiri dengan gagah, tak bergerak, dan penuh semangat di panggung Jian Wu, hati mereka bergejolak, dan emosi mereka sulit ditenangkan. Seandainya kita tahu lebih awal, Sima Haolong dan yang lainnya menggelengkan kepala tanpa daya. Sejak awal mereka memang tidak terlalu berharap pada kakak senior Gunung Pedang. Dengan perawakan sekecil itu, kakak senior Gunung Pedang ternyata bukan lawan yang sepadan. Bisakah seseorang memberitahuku apakah ini mimpi buruk? Jian Hen tersiksa di dalam hatinya, tidak mampu menerima kenyataan di hadapannya. Kau, kakak senior dari Gunung Pedang menatap Lin Chen dengan penuh keterkejutan, wajahnya memerah, tak mampu berkata apa-apa. Kakak senior, apakah Anda puas? Lin Chen tersenyum tipis. Kau menang. Wajah kakak senior Gunung Pedang tampak muram, dipenuhi kekecewaan. Jika dia terus bertarung dengan Lin Chen, itu pasti akan mempermalukannya. Kalau begitu, bukankah kakak senior seharusnya menepati janjinya? Tanya Lin Chen sambil tersenyum, tetapi pikirannya masih tertuju pada pedang berat Xuan Wu. Pemenang adalah raja, yang kalah adalah bandit. Aku, kakak senior Gunung Pedang, tentu saja tidak akan mengingkari janjiku. Kakak senior Gunung Pedang mengangkat pedang berat Xuan Wu, membelainya dengan sedih, dan menghela napas penuh rasa bersalah. Saudaraku, aku tidak becus, aku tidak bisa melindungimu dengan baik. Setelah berbicara, kakak senior dari Gunung Pedang menghapus segel roh pada pedang berat Xuan Wu dan melemparkannya dengan ganas, tangkap dengan mantap. Lin Chen mengayunkan tangannya dan menerima pedang berat Xuan Wu dengan berat, diam-diam terkejut, ini benar-benar berat. Kemudian, Lin Chen merasa bersemangat sesaat dan dengan mudah menggunakan pedang berat Xuan Wu. Dengan suara, bang! Pedang berat itu menghantam tanah, menyebabkan batu-batu berhamburan dan menimbulkan getaran hebat. Pedang yang bagus, puji Lin Chen sambil tersenyum. Kakak senior dari Gunung Pedang melihat Lin Chen mengendalikan pedang berat Xuan Wu dengan begitu mudah, matanya memerah, dia menggertakkan giginya dengan penuh kebencian, dan berkata dingin, seorang pendekar pedang menganggap pedangnya sebagai nyawanya. Sebaiknya kau jaga pedang berharga milikku ini baik-baik. Suatu hari nanti, aku pasti akan merebutnya kembali dari tanganmu. Jangan ragu untuk meminta bimbingan kapan saja, kata Lin Chen sambil tersenyum. Selamat tinggal, aku masih mengingatmu. Kakak senior Gunung Pedang menatap Lin Chen dengan tajam. Karena tahu dia tidak punya muka untuk ditunjukkan, dia pergi dengan perasaan kesal. Apakah semuanya berakhir begitu saja? Jian Hen marah dan tidak rela. Lin Chen memegang pedang berat Xuan Wu dan merasakan seseorang bergerak di bawahnya, jadi dia berkata dengan lantang dan penuh percaya diri, di bawah alam bela diri spiritual 6 revolusi, aku tidak akan menolak siapapun yang datang. Siapa yang berani menantang? Terlalu arogan. Aku sangat berharap bisa menghampirinya dan menghajarnya. Bahkan kakak senior dari Gunung Pedang pun dikalahkan. Di bawah alam bela diri spiritual 6 revolusi, siapa yang akan menjadi lawan Lin Chen? Semua orang merasa marah sekaligus tak berdaya. Bahkan beberapa murid sekte pedang yang setara dengan kakak senior Gunung Pedang pun sangat takut dan sama sekali tidak berani mendekati dan menantang Lin Chen. Melihat Lin Chen yang gagah perkasa, Dugu Tianlang tak kuasa menahan diri untuk memuji, meskipun orang ini sangat arogan, kali ini dia benar-benar membawa kehormatan besar bagi paviliun penjinak hewan buas kita. Tak tertandingi, merasa benar sendiri, apa yang perlu dipuji. Dia memang mencuri perhatian kali ini, tetapi dia benar-benar menyinggung sekte pedang. Dalam ujian alam liar utara besok, dia pasti akan menjadi sasaran semua orang. Kurasa dia bahkan tidak akan tahu bagaimana dia mati. Sima Haolong mendengus dingin. Tiba-tiba, seseorang angkat bicara, kurasa Lord sedang menyamar sebagai orang lain, kan? Bagian 590. Seluruh kerumunan menjadi gempar, menoleh untuk melihat, mereka melihat seorang pemuda dengan pembawaan luar biasa melangkah maju. Lembah Gongsun. Sebagai murid inti dari Burning Cloud Valley, dia cukup terkenal. Lin Chen mengerutkan kening. Dia tentu saja mengenali lembah Gongsun ini, tetapi dia tidak tahu trik macam apa yang sedang coba dilakukan orang ini sekarang. Jadi, kakak senior Gongsun Valley, sepertinya lukamu sudah pulih dengan baik, dan kulitmu terlihat jauh lebih baik, kata Lin Chen dengan sedikit nada sarkasme. Siapa yang tidak tahu bahwa lembah Gongsun telah kalah dari Lin Chen dan juga membuat marah tetua Du Guyun, menderita pukulan berat tanpa hasil. Ekspresi Gongsun Valley berubah gelap, dan dia berkata dingin, Tuan, Anda tidak perlu sengaja menyamar. Saya curiga Anda menggunakan nama Lin Chen yang sombong itu untuk mencari keuntungan. Jika tidak, mengapa Anda tidak berani menunjukkan wajah asli Anda? Tepat sekali, kau bukan orang tanpa wajah, jadi mengapa tidak menunjukkan penampilanmu yang sebenarnya? Rumor-rumor itu agak berlebihan, lagi pula, aku tidak percaya. Jika orang ini benar-benar bukan Lin Chen, maka dia benar-benar licik. Pertama, dia bisa menggunakan nama Lin Chen untuk mendapatkan keuntungan, dan kedua, dia bisa membangkitkan kebencian terhadap Lin Chen, dan tidak ada yang akan mencurigainya. Semua orang juga mulai ragu. Bagaimana mungkin Lin Chen tidak mengetahui niat lembah Gongsun? Mereka ingin memaksanya untuk mengungkapkan penampilan aslinya agar semua orang mengenalinya, sehingga mereka dapat fokus menghadapi Lin Chen selama ujian alam liar utara besok. Maaf, saya punya banyak musuh, jadi untuk menghindari disergap oleh beberapa penjahat keji dan tak tahu malu, tentu saja saya harus bersikap rendah diri. Kata Lin Chen dengan tenang. Kurasa kau merasa bersalah. Gongsun Valley mencibir dan berkata dengan lantang, semuanya, menurut kalian aku benar atau tidak?
Haruskah kita mengungkap jati dirinya yang sebenarnya? Membuka. 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 Semua orang langsung mulai mencemooh, terutama murid Sekte Pedang yang hadir, yang sangat membenci Lin Chen dan benar-benar ingin melihat penampilan aslinya dengan jelas agar mereka bisa memberinya pelajaran besok. Hehe, sepertinya kita tidak perlu melakukan hal tambahan apapun, Dugu Tianlang tersenyum licik. Namun, Sima Tianqi melangkah maju dan berteriak, aku bisa bersaksi. Dia memang adikku Lin Chen. Nona Tianqi, Anda adalah murid dari paviliun penjinak hewan buas, kesaksian Anda tidak sah. Kata Gongsun Fali sambil berpikir. Kakak senior Tianqi, sungguh tidak perlu menjelaskan begitu banyak kepada penjahat yang hina ini. Lin Chen menatap lembah Gongsun dengan tatapan dingin dan berkata dengan tenang, apakah aku Lin Chen atau bukan, itu tidak penting. Sekarang aku mengandalkan kekuatanku sendiri untuk mengalahkan lawan-lawanku dengan adil. Aku tidak perlu menjelaskan terlalu banyak. Setelah terdiam sejenak, Lin Chen menambahkan dengan nada meremehkan, dan kau, lembah Gongsun. Aku tahu apa yang kau pikirkan. Tapi kau hanyalah lawan yang kalah, hak apa yang kau miliki untuk mempertanyakan aku? Kau hanya ingin mencari sedikit harga diri, tapi kau tidak perlu menggunakan cara-cara keji dan murahan seperti itu. Jujur saja, aku sangat meremehkanmu. Setiap kata penuh dengan sarkasme. Gongsun Fali sangat marah hingga merasa terhina, wajahnya memerah, dan dia meraung, Lin Chen. Dasar sombong, bukankah kau sangat sombong, berani-beraninya kau melawanku lagi? Maaf, aku tidak tertarik membuang energi untuk anjing gila. Ekspresi Lin Chen dingin dan angkuh. Siapa kau sebenarnya yang kau sebut anjing gila? Siapa yang menggonggong paling keras, dialah yang menang. Anda. Gongsun Fali sangat marah hingga ia melompat-lompat sambil meraung, bajingan. Kalau kau laki-laki, ayo berduel denganku. Aku sudah bilang, aku tidak tertarik. Nada suara Lin Chen dingin. Tepat ketika lembah Gongsun hendak meletus, sebuah suara dingin memasuki pikirannya, lembah Gongsun. Bukankah kau sudah cukup mempermalukan lembah awan berapi? Percaya atau tidak, aku akan menyuruh ayahku untuk menghukummu. Pikiran Gongsun Fali membeku, dan dia mengeluarkan suaranya dengan amarah yang sangat besar, Xiao Yue Simei. Lin Chen ini terlalu sombong. Jika aku benar-benar tidak memberinya pelajaran, aku benar-benar tidak bisa menelan ini. Kalau begitu aku tak akan berkata apa-apa lagi, konsekuensinya akan kau tanggung sendiri. Cloud Moon menyampaikan suaranya. Lembah Gongsun waspada terhadap Cloud Moon, tetapi di bawah tatapan semua orang, dia tidak bisa kehilangan muka. Setelah banyak pergumulan batin yang penuh amarah, dia menggertakkan giginya dan berkata dengan penuh kebencian, Lin Chen. Anggap dirimu cucuku. Lebih baik kau jangan sampai bertemu denganku di ujian hutan belantara utara besok, atau aku akan mencabik-cabikmu dan memberimu makan kepada binatang buas. Kau tunjukkan rasa hormat padaku, akan kubalas 10 kali lipat. Aku siap kapan saja, kata Lin Chen dengan nada meremehkan. Langsung, Lin Chen berjalan menuruni panggung Jianwu, menghampiri Sima Tianqi, dan tersenyum canggung, kakak senior, mohon jangan salahkan saya juga sangat polos. Sepertinya aku benar-benar harus membiarkanmu menderita sedikit kerugian untuk menyembuhkan kebiasaan burukmu. Sima Tianqi mendengus, sangat tidak puas. Ya, lain kali aku janji akan lebih tidak mencolok. Ngomong-ngomong, sekarang banyak orang di sini, bisakah kita mencari tempat yang tenang? Dan kulihat kota Panlong ini cukup besar, apakah ada tempat yang cocok untuk kultivasi? Tanya Lin Chen sambil tersenyum. Sekarang kau tahu kau butuh kedamaian dan ketenangan. Sima Tianqi menatapnya dengan dingin, merasa tidak nyaman dengan begitu banyak mata yang menatap, dan berkata pelan, ikuti aku akan membawamu ke suatu tempat dulu. Dengan begitu, Lin Chen dengan jujur mengikuti Sima Tianqi dan segera pergi. Sayang sekali, aku masih belum melihat seperti apa rupa Lin Chen. Hanya ada sejumlah murid dari paviliun penjinak binatang yang berpartisipasi dalam ujian Padang Gurun Utara. Kita akan mengetahuinya besok selama ujian Padang Gurun Utara. Jika dia benar-benar Lin Chen, maka kekuatannya terlalu menakutkan, dia bahkan mengalahkan kakak senior Gunung Pedang sepenuhnya. Diperkirakan kekuatan Lin Chen masih agak tersembunyi. Setelah Lin Chen pergi, semua orang masih berbicara dengan penuh minat, merasa bahwa mereka belum puas. Lin Chen itu lolos lagi. Sima Haolong mendengus dingin. Lin Chen ini sangat licik dan pandai berbicara, baik cara lunak maupun keras tidak akan mempan padanya. Sungguh tidak mudah membuatnya menderita kerugian. Kita berdua akan bertahan 1 hari lagi. Saat ujian alam liar utara besok, akan ada banyak kesempatan untuk menghadapi Lin Chen ini. Dugu Tianlang menjadi jauh lebih tenang. Saat ini juga, setelah Lin Chen dan yang lainnya menghindari kerumunan, mereka berbelok ke gang kosong dan menyamar. Itu sudah cukup. Asalkan kau tidak pamer lagi, seharusnya tidak ada yang mengenalimu sekarang, Sima Tianqi mengangguk sedikit. Aku baik-baik saja, tapi bagaimanapun kau menyamar, kakak senior, kau tetap secantik bidadari, goda Lin Chen. Jangan banyak bicara, nanti, aku akan membawamu ke suatu tempat untuk mengenalnya, yang akan bermanfaat untuk ujian Padang Gurun Utara besok. Tapi tempat itu juga merupakan tempat berkumpulnya murid-murid dari berbagai sekte, jadi jangan membuat masalah lagi. Di mana? Aula Pendekar Pedang Suci, ini juga merupakan jantung kota Panlong. Kedengarannya cukup mengesankan. Ayo pergi, ingat, jangan pamer lagi.
Sima Tianqi mengingatkannya dengan serius dan memimpin Lin Chen menuju Aula Pedang Suci. Memang, setelah sampai di Aula Pendekar Pedang Suci, bangunan-bangunan klasik yang menyerupai istana berdiri di tengah kota Panlong. Sebuah plakat besar tergantung tinggi di atas pintu masuk, dengan goresan yang megah dan aura yang agung, bertuliskan 3 karakter besar, Aula Pendekar Pedang Suci. Melihat para murid dari berbagai sekte datang dan pergi dari Aula Pendekar Pedang Suci, tempat itu ramai seperti pasar, arus orang yang tak henti-hentinya. Saat ini juga, berdiri di depan Aula Pedang Suci, Lin Chen merasakan tekanan yang mencekam, merasa seolah-olah seluruh Aula Pedang Suci itu adalah pedang tajam dengan ujungnya yang sepenuhnya terbuka. Kakak senior, tempat seperti apa Aula Pedang Suci ini? Lin Chen tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Aula Pendekar Pedang adalah aula cabang di bawah Sekte Pedang. Ada banyak ruang ujian di aula ini, dan juga banyak hadiah tugas untuk ujian Gurun Utara besok. Uji coba alam liar utara juga memiliki hadiah untuk setiap tugas. Baiklah, aku akan membawamu, anak desa yang lugu ini, untuk memperluas wawasanmu sekarang. Ingat, jangan sampai terlibat konflik dengan orang lain lagi. Sima Tianqi melirik Lin Chen, benar-benar takut pada pembuat onar ini. Setelah itu, saat memasuki Aula Pendekar Pedang Suci, tempat itu dipenuhi oleh murid-murid dari berbagai sekte. Lin Chen awalnya penasaran dan dengan hati-hati mengamati sekelilingnya. Dia memang menemukan bahwa Aula Pendekar Pedang Suci memiliki banyak tugas yang diposting, seperti mendapatkan tanduk binatang bertanduk emas, jantung behemoth, bulu kepala burung ilusi, dan sebagainya, yang semuanya adalah binatang iblis yang mungkin ditemui dalam ujian hutan belantara utara. Hadiah untuk tugas-tugas tersebut juga sangat melimpah, dengan tambahan sejumlah batu spiritual berbagai tingkatan. Dan semakin jauh Anda kembali, semakin tinggi tingkat kesulitannya, dan semakin banyak hadiah yang didapatkan, bahkan termasuk hadiah berupa pil roh dan obat-obatan ajaib, artefak harta karun, dan teknik kultivasi, dengan banyak variasi yang tersedia. Sebenarnya ada cukup banyak tugas. Tentu saja, ada ribuan tugas, besar dan kecil, dan imbalannya tidak terbatas. Banyak sekali, Sekte Pedang benar-benar murah hati. Tentu saja, Sekte nomor 1 di domain pedang langit bukan hanya sekadar pajangan. Bisakah kita semua menerima tugas-tugas ini? Benar sekali, kata Sima Tianqi dengan serius, setiap murid dari sekte manapun yang berpartisipasi dalam ujian Gurun Utara dapat menerima tugas-tugas ini. Ini juga untuk memotivasi para murid. Tentu saja, tugas-tugas ini bersifat pasif, Anda tidak perlu menerimanya secara aktif, Anda hanya perlu mengingat syarat dan ketentuan tugas, lalu Anda dapat langsung datang untuk mengklaim hadiahnya. Begitu, Lin Chen tiba-tiba mengerti. Tak heran ada begitu banyak murid yang datang dan pergi, dan beberapa murid sekte bahkan menuliskan beberapa tugas dengan pena. Lin Chen meneliti dengan saksama. Meskipun tugasnya banyak dan imbalannya besar, hal itu tidak terlalu menarik perhatian Lin Chen, dan dia bertanya lagi, kakak senior, apakah ada tugas dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi? Keserakahan tidak mengenal batas. Sima Tianqi memutar matanya. Bukankah kau bilang akan memperluas wawasanku? Kalau begitu, setidaknya bisakah kau mengajakku jalan-jalan? Kata Lin Chen dengan canggung. Sepertinya kau tak akan menyerah sampai aku memukulmu. Sima Tianqi mendengus dan membawa Lin Chen lebih dalam ke Aula Pedang Suci. Semakin jauh mereka masuk, semakin berat suasananya. Tiba-tiba, sebuah lempengan batu emas, yang cukup menarik perhatian, tampak di hadapan kita. Kau ingin tahu tentang tugas-tugas dengan tingkat kesulitan lebih tinggi, kan? Prasasti batu ini mencantumkan tugas-tugas tingkat Sein. Tingkat bahayanya sangat tinggi, dan siapapun di bawah alam inti emas pasti akan mati. Kata Sima Tianqi dengan sungguh-sungguh. Tugas setingkat orang suci. Lin Chen sangat penasaran dan melihat lempengan batu itu. Entry pertama, temukan jantung iblis api. Kesulitan, tingkat Sein. Persyaratan kekuatan, alam inti emas 1 putaran. Hadiah tugas, bimbingan pribadi dari tetua diagram pedang. Meskipun hadiah ini tidak memberikan manfaat langsung, tetua diagram pedang adalah seorang ahli tingkat immortal. Mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan bimbingan pribadi dari tetua diagram pedang jelas sangat bermanfaat. Entry kedua, temukan tulang naga suci. Tingkat kesulitan, setingkat Sein. Persyaratan kekuatan, tidak ditentukan. Hadiah tugas, buku panduan jantung pedang. Buku panduan hati pedang. Untuk hadiah tugas tingkat Sein, pasti tidak mudah. Pikir Lin Chen dalam hati. Entry ketiga, temukan batu transformasi naga. Tingkat kesulitan, setingkat Sein. Persyaratan kekuatan, tidak ditentukan. Hadiah tugas, batu penguat roh, ditambah hadiah tersembunyi tambahan. Batu penguat roh. Ini harta karun yang bagus. Dan ada hadiah tersembunyi. Terlalu menggoda. Lin Chen sangat gembira. Meskipun lempengan batu ini hanya memiliki 10 entry tugas, tingkat kesulitannya sangat tinggi. Melihat antusiasme Lin Chen, Sima Tianqi tak kuasa menahan diri untuk meredamnya. Lihat saja, 10 tugas tingkat Sein ini telah diposting selama bertahun-tahun. Bahkan murid sekte pedang yang datang ke Gurun Utara untuk berlatih sepanjang tahun pun belum mampu menyelesaikan satu pun tugas tingkat Sein. Ya, aku hanya akan melihat-lihat, bukankah ini untuk memperluas wawasanku? Lin Chen tersenyum malu-malu, tetapi dia masih menyimpan 10 tugas tingkat Sein ini dalam benaknya.